sedikit tentang pemateri kita yang kedua. Oke. Oke, Coach Yordan Panggabean, International NLP Trainer dan NLP Coach. Saat ini juga jadi trainer di Lembaga Spotter Training dan Coaching di Jakarta, juga sebagai coach personal. Jadi buat rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang merasa membutuhkan coaching untuk personal development, boleh menghubungi nanti Coach Yordan. Kemudian juga memberikan pelatihan kepada berbagai instansi pemerintahan, instansi swasta dan juga organisasi. Kemudian pendidikannya sarjana ilmu sosial dan juga magister sains pertahanan ya Universitas Pertahanan Indonesia, dan juga mahasiswa tamu di Center for International Strategic Affairs. Di USA. Kemudian juga mentor remaja, founder, pendiri Rumah Pintar, dan sekolah berasrama bagi anak timur Indonesia. Dan juga telah menyelesaikan berbagai sertifikat-sertifikat, dan salah satunya adalah NLP Coach. Nah, untuk tidak berlama-lama, dan saya juga penasaran untuk tahu lebih banyak tentang impact dari absent father dan juga bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat ini seringnya adalah ayahnya hadir, tapi badannya aja ya, Coach ya. Fisiknya aja hadir, tapi secara emosi disconnect begitu, atau distant atau jauh. Nah, ini topik yang sangat menarik. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you, Coach Yordan. Oke, thank you. Oke. Kelihatankah di layar? Sorry. Oke, kelihatan, Kak. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dari Sahabat Peduli Anak yang udah kasih kesempatan bisa sharing di siang hari ini. Dan thank you banget untuk Pak Iwan mendengarkan penjelasan Pak Iwan. Rasanya saya tinggal melengkapi saja gitu ya karena sangat padat dan benar-benar memberi informasi yang luar biasa bagi kita semua. Jadi di sesi kedua ini kita Bapak Ibu akan belajar tentang the impact of absent father gitu ya. Kita akan belajar tentang dampaknya terhadap absent father, tapi juga kita membahas tentang ayah yang hadir tapi nggak hadir gitu ya, present tapi absen gitu ya. Itu kayak waktu dulu kita kuliah gitu ya, kita nitip absen. Jadi hadir secara absen tapi nggak hadir secara fisik ya gitu. Jadi itu dia. Oke. Nah, absent father itu ada beberapa bentuk ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memang ayah yang sudah meninggal gitu. Jadi ayahnya sudah meninggal sehingga absen. Untuk pengalaman pribadi saya mengalami yang ini. Jadi papa saya meninggal waktu saya umur masih 2 tahun ke bawah. Jadi struggle tentang isu ayah itu menjadi salah satu bagian dari journey kehidupan saya. Atau yang kedua, absent father-nya terjadi karena ayahnya ada gitu ya, tapi meninggalkan atau berpisah dan sebagainya. Jadi berbeda ya. Jadi masing-masing ini pasti berbeda secara kalau mau spesifiknya pasti berbeda secara penanganan gitu. Tentu perlu ada konseling dan sebagainya. Karena ekspektasi beda-beda kan. Kalau absennya ayah karena meninggal, maka pendekatannya berbeda gitu ya. Kalau absennya ayah karena pergi gitu aja gitu ya, nggak pulang-pulang gitu ya, kayak lagunya Ayu Ting Ting, dia nggak pernah pulang gitu ya. Jadi tapi atau yang ketiga, present tapi absen gitu ya. Jadi hadir secara fisik, ada di rumah gitu ya, apalagi zaman sekarang era pandemi gitu ya sih. Rasa-rasanya semua orang tua itu lagi bareng dan habis banyak waktu dengan anak-anak. Kalau dulu kan kalaupun absen masih bisa absen karena ada kegiatan kan, pagi pergi ke kantor kerja, pulang udah sore atau udah malam, and then ya ngobrol-ngobrol dikit, makan malam, istirahat, selesai. Tapi kenapa isu ini menjadi semakin penting, karena kita lagi masa di mana kayaknya semua keluarga tuh memiliki jarak yang semakin dekat secara fisik. Jadi kalau udah hadir secara fisik tapi namun absen secara emosional, kedekatan, sekarang tuh jauh lebih terasa ya.
karena hampir berjam-jam. Kalau dulu kan ya udah pagi semuanya isi rumah bubar deh, ke Iya. sekolah kemana, ya nggak sih? Bubar aja, nanti sore Eh, baru ketemu. Ya. iya, sorry coach. Kayaknya teman-teman yang nggak pakai earphone kurang nyaring dengar suara coach. Kalau di Oh, saya sih nyaring. Cuman mungkin di teman-teman yang lain tes 1, 2. gimana teman-teman bisa kasih kode, mungkin kasih jempol kalau sudah oke. Yang begini udah kah, teman-teman? Oke sih, saya rasa sudah oke ya. Oke, sudah ada. Oke, 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 udah ya, oke. teman-teman ya. Iya. Oke. Iya, Thank you. iya, oke, oke. Ya, karena kalaupun saya hadir, tapi kalau suaranya nggak kedengaran, berarti saya absen juga nih. Gitu ya. Betul, Harus, betul. harus itu juga. Oke, nah jadi sekarang itu isunya jadi makin makin cukup intens karena di masa pandemi apa ya, durasi waktu bersama sebagai keluarga itu lebih banyak gitu. Sehingga ketika tidak hadir secara emosional itu lebih terasa. Kalau dulu ya nggak terlalu terasa karena pagi udah bubar gitu ya, ke sekolah, ke kampus, kerja ya, atau ibu juga kerja gitu ya, and then nanti sore kita ketemu semua ya, kita ketemu semua, kemudian ya anak-anak paling lanjut main Mobile Legends gitu ya, meningkatkan kelas-kelas dia dalam permainan, strategik. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, kita mau nggak mau harus, apa ya, ketemu dan ketemu lagi ya. Di ruang tamu ada yang lagi Zoominar ya nggak sih, pindah ke ruang makan ada yang lagi sekolah, iya, pindah ke kamar ada yang lagi meeting online, waduh gitu. Jadi 4L ya nggak sih Bapak, lu lagi, ketemu terus gitu. Jadi makanya isu ini jadi semakin intens gitu loh dan, penelitian terakhir dari Kompas menunjukkan bahwa headline koran Kompas 4 hari yang lalu saya kira ya bahwa, eee, yang paling nggak siap dengan pandemi ternyata adalah, anak-anak muda. Jadi usia remaja sampai dewasa justru yang paling nggak kuat dengan pandemi ini, gitu. Isunya bukan isu mereka takut gimana-gimana dengan kesehatan, tapi memang ini sesuatu yang apa ya, yang dulu mereka bisa lari kepada kegiatan mereka, tapi sekarang nggak bisa. Jadi, ditambah lagi dengan, present but absent father, itu pasti memberikan cerita yang baru gitu ya, bagi mereka anak-anak muda, gitu. Nah, dampak dari ketidakhadiran ayah, ini yang general Bapak Ibu ya, jadi kita masih bahas yang general dan tadi beberapa juga sudah disampaikan oleh Pak Ikhwan juga gitu sebenarnya. Yang pertama adalah, ini saya membaca riset bahwa, absent father ya secara general ya bisa secara yang tadi itu akibat karena meninggal atau meninggalkan keluarga gitu ya, ataupun yang present tapi absen, ternyata itu mempengaruhi perkembangan otak. Itu riset beberapa, doktor gitu ya, PhD di Radiological Society of North America. Jadi setelah mereka melakukan scan, anak-anak yang dengan absent father perkembangan otaknya itu, eee, jauh berbeda dengan anak-anak yang, apa, orang tuanya hadir, ayahnya hadir gitu Bapak Ibu. Ada kalau di istilahnya di radiologi itu ada banyak wilayah-wilayah yang abu-abu di gambar scan otaknya. Nah, sebagian besar wilayah abu-abu tersebut adalah wilayah perkembangan emosional, gitu. Jadi, ternyata absent father ini bukan cuma mempengaruhi kehidupan secara psikologi ataupun sosial, namun secara fisiologis itu ternyata ngaruh juga gitu ya. Dan ini, Bapak Ibu saya sertakan di situ, dari mana sumbernya jadi bisa dicari dan itu riset, yang dilakukan oleh, mereka semua, para ahli-ahli, radiological gitu ya. Jadi ternyata itu mempengaruhi, perkembangan otak secara fisik ya Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah, mmm, tingkat kebahagiaan dan kepuasan, tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup rendah. Itu hasil riset dari, eee, Jiawong dan Zhang gitu ya. Jadi ini hasil riset Bapak Ibu bahwa anak-anak yang, memiliki absent father cenderung, memiliki tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang rendah. Jadi apapun yang mereka achieve, tetap aja mereka nggak feel happy, mereka nggak feel good. Mereka bisa dapetin nilai yang tinggi secara, sekolah mungkin, tapi mereka nggak pernah merasa satisfy. Jadi mereka, tetap merasa nggak happy ya, dan ini hasil riset, Bapak Ibu. Jadi membuktikan bahwa yang pertama secara perkembangan otak berpengaruh, yang kedua juga secara tingkat kebahagiaan dan kepuasan rendah. Tentu saja ini nanti akan, berdampak kepada, hal yang lain ya Bapak Ibu, tentang harga diri dan sebagainya.
Nah, yang ketiga, itu dikatakan bahwa ini juga sudah dijabarkan oleh Pak Iwan tadi, jadi saya cuma mengulang sedikit saja, bahwa mereka memiliki isu kesehatan mental. Yang pertama adalah permasalahan sosial emosional ya, agresif, cemas, depresi gitu ya. Jadi, yang kedua adalah penyalahgunaan zat. Jadi ya rokok, alkohol, obat-obatan itu, menjadi isu bagi mereka yang memiliki absent father. Dan untuk ini tuh risetnya banyak banget. Saya baca ada banyak banget, termasuk salah satunya adalah dilakukan oleh Universitas Erlangga di Indonesia dan ini risetnya masih baru, gitu. Jadi mereka meneliti bahwa the increased interaction of parents can prevent smoking behavior. Jadi ternyata interaksi orang tua yang hadir itu bisa, mencegah atau mengurangi tingkat penyalahgunaan zat gitu ya. Jadi, saya kira 3 hal ini bisa menunjukkan bahwa, absennya ayah gitu ya, itu sangat berpengaruh dan signifikan dan ini sudah didukung oleh berbagai hasil riset yang dilakukan oleh banyak orang gitu Bapak Ibu. Jadi ini terjadi. Nah, sekarang kita mau bicara yang agak spesifik sedikit gitu Bapak Ibu ya, yang present but absent father gitu. Jadi PBAF gitu ya, present but absent father. Bentuk-bentuk konkret itu kayak apa sih gitu ya? Yang pertama bisa aja, mmm, tidak mengekspresikan kasih sayang secara verbal gitu ya. Susah untuk bilang misalkan aku, "Papa sayang kamu," dan sebagainya gitu. Dan kemudian, berada dekat namun nggak bisa dideketin. Wah ini apa ya? Deket namun nggak bisa dideketin gitu ya. Jadi secara fisik deket, jaraknya mungkin kalau di rumah cukup, 6 meter atau 5 meter, namun nggak bisa dideketin. Seperti memberikan sinyal dan energi dan aura bahwa jangan dekat pada saya gitu ya. Jadi itu terjadi bagi yang present but absent father. Bisa juga, ayahnya adalah sibuk dengan gawai, gadget Bapak ya, televisi atau laptop gitu. Jadi udah deh, hari-hari dengan ponsel, dengan televisi atau laptopnya, sambil melihat perkembangan kenaikan dan penurunan harga saham ya, investasinya gitu ya. Jadi, sibuk dengan gawai, televisi atau laptop gitu. Nah, yang keempat adalah, menghindari afeksi, ungkapan kasih sayang secara fisik gitu. Ini lagi-lagi juga bisa aja karena pengaruh, anak-anak laki-laki kan dididik bahwa tidak boleh nangis ya, tidak boleh mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau dibilang, daughters atau anak perempuan itu cukup susah gitu ya, boys juga susah gitu loh Bapak Ibu kan. Kamu tuh nangis kayak perempuan aja, oke berarti mulai dari kecil saya belajar untuk nggak boleh nangis, nggak boleh mengekspresikan. Akibatnya ketika udah menjadi ayah juga susah untuk mengungkapkan secara fisik ya, memeluk, eee eee, melakukan kegiatan bersama dan sebagainya. Nah, present but absent father juga dan saya kira ini perlu kita antisipasi di era, COVID-19 ini ya, mengalami stres berkepanjangan. Karena bagaimanapun juga situasi pandemi ini nggak mudah Bapak Ibu, ini sesuatu yang baru, bisnis banyak yang kolaps, pekerjaan juga berubah total gitu ya. Mau apa aja lah bahkan macam-macam lah ya, semua semua sisi kena gitu loh dari pandemi ini. Sehingga ditemukan orang tua, ayah gitu yang stres gitu loh, yang nggak tahu mau ngapain gitu. Karena situasi ini cukup menyentak lah semua orang saya kira lah, kita semua yang hadir juga pasti terpengaruh gitu Bapak Ibu ya. Jadi present but absent father salah satunya adalah ayah yang di rumah, tapi cuma diem, cuma bengong atau cuma stres aja gitu, rokokan di depan sambil termenung gitu ya, gitu loh, sambil termenung, merokok, atau memandang burung yang digantung di depan teras rumah sambil rokok, sambil ya udah pasti itu susah didekati lah, ya nggak sih? Kalau udah diem, rokok udah habis 8 batang, ditemani kopi, siapa yang berani deketin, ya nggak sih? Tapi, ini perlu jadi catatan bagi kita semua karena memang situasi kita cukup sulit. Teman-teman yang terlibat dalam dunia, pelayanan konseling dan sebagainya tapi pasti tahulah bahwa sekarang ini, waduh banyak case lah ya, banyak case yang muncul karena ini betul-betul global, pukulannya, gitu Pak. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, contoh-contoh konkret dari, present but absent father. Bentuknya bisa lain-lain juga, bisa bermacam. Oke oke.
Present berabsen. Oh, sorry, yang tadi itu adalah, bentuk-bentuknya. Nah, sekarang kita akan mau cari tahu, apa sih dampaknya? Gitu ya. Kalau tadi kan hasil riset adalah dampak secara general. Jadi yang ayahnya meninggalkan, keluarga, ayahnya meninggal atau ayahnya yang hadir tapi nggak, tidak hadir gitu ya. Nah, kalau ini khusus untuk dampak dari yang present berabsen father adalah, yang pertama anaknya bisa aja merasa tertolak ya. Misalkan dia ngomong tuh dalam pikirannya, "Mengapa ayah melihat ponselnya ketika aku lagi seru bercerita?" Ya nggak sih? Iya, "Oh, Pak, tahu nggak sih, Pak, ini tuh ini." Oke, mmm," gitu ya. Iya, karena ayah lagi membaca jok-jok di WhatsApp grup bapak-bapak gitu ya. Itu iya, di situ, lebih 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 lucu mungkin. Jadi, karena base saya dari neurolinguistic programming, jadi linguistik yang dibangun oleh si anak akhirnya membangun sebuah pemahaman. Tentu anak nggak akan nanya, tadi, Pak Iwan sudah menyampaikan juga bahwa ya karena mereka masih kecil, nggak merasa punya power gitu ya, mereka nggak akan tanya kan, "Wahai ayah, mengapakah ketika aku lagi bercerita engkau melihat ponselmu?" Udah pasti nggak akan dilakukan gitu ya. Tapi mereka mulai menginternalisasi, mereka mulai menginstal, mereka mulai mengambil kesimpulan, mereka mulai coba memahami, eee, cara dunia bekerja. Jadi mereka nggak akan tanyakan, tapi mereka mulai bilang sama diri sendiri, mulai menginstal bahwa, saya kurang baik nih, aku kurang baik. Pasti ada yang kurang dari aku sehingga papa lebih fokus ke ponsel daripada ke aku. Sehingga papa lebih fokus ke layar daripada ke aku. Mereka nggak akan ngomong gitu, tapi mereka, karena kan pelan-pelan mereka bangun cara berpikirnya, cara pandangnya. Ini akhirnya mulai jadi value kan Bapak Ibu, sesuatu yang nggak penting. Jadi, oh ternyata aku ini kurang baik. Udah deh, mulailah perjalanan itu dimulai. Namanya perjalanan rendah diri gitu ya, mulai dimulai tuh dari situ tuh mulainya. Karena, kenapa ya kalau ponsel papa bisa, "Hahaha," kalau aku, gitu ya. Kalau ponsel bapak bisa, "Wah," gitu. Kalau nonton bola ya nggak sih, dengan pembawa acaranya adalah jebret ya nggak sih. Jadi, "Wah jebret, gol, wah seru." Begitu aku lagi cerita, "Papa lihat dulu ini." Oke." Baru gitu aja ya? Kamu nggak tahu? Papa umur 9 tahun, papa adalah orang yang menciptakan astronot gitu ya, atau pesawat ulang-alik gitu ya. Wah, dia bilang, "Wah ternyata aku ini kurang baik." Oke. Dari situ cerita sudah dimulai kan. Yang kedua adalah rendah diri, iya nggak sih? Apa linguistiknya, apa kalimat yang dibangun, self talk-nya apa sih yang dilakukan? Dikatakan begini, "Aku pantas merasa menderita. Ayah susah karena aku." Iya nih. Papa ini pasti lagi banyak pikiran, pasti karena aku. Uang sekolah mahal, udah uang sekolah mahal, bukan gurunya yang ngajar, orang tuanya ya gitu ya. Jadi, selama sekolah online ini, jadi aku pantas menderita, ayah susah karena aku gitu loh. Jadi ayah, cari uang tuh susah, itu karena aku. Mulai rendah diri, rasa penolakan terus-menerus berujung pada permasalahan keberhargaan diri. Tadi ketika ayah lebih fokus kepada yang lain, anaknya mulai ambil kesimpulan, aku kurang baik." Tapi ketika, ditolak dan terus-menerus, dia mulai bilang bahwa, aku ini cuma buat susah, aku ini cuma, bikin papa jadi kayak gitu tuh. Papa diem aja di rumah, papa bengong, papa, mungkin stres tuh karena aku, gitu. Perjalanan udah makin lanjut kan, perjalanan ke bawah maksudnya, perjalanan yang semakin menguras, kebahagiaan dan kebermaknaan hidup dari si anak kan. Rasa penolakan terus-menerus berujung pada permasalahan keberhargaan diri. Nah yang ketiga, berpengaruh kepada, berdampak pada hubungan ketika dewasa. Iya, jadi karena, mulai muncul kan coping strateginya, defensif, nggak percaya orang lain, takut, menjauh dari kasih sayang. Ada satu buku baru, yang baru diterbitkan dari Routledge, judulnya adalah The Absent Father: Effect on the Others. Father Desire, Father Wound, itu karangan Susan Schwartz. Dia seorang psikoanalisa lah ya, Jungian lah, Carl Jungian. Nah, dia juga menemukan bahwa yang seperti disampaikan oleh Pak Iwan bahwa, untuk anak perempuan ketika dia tidak menemukan figur ayah yang kuat, dia akan mudah terjebak kepada hubungan-hubungan intimacy yang di luar dari jalur gitu ya. Jadi, karena muncul sebuah kesimpulan gitu loh, bagaimana mungkin aku pantas dicintai?
Ini hanya rencana untuk menyakiti aku. Awalnya dari mana Bapak Ibu? Awalnya dari sini aja. Ketika nggak attention, akhirnya mulai punya kesimpulan, buat value, membangun belief, ya, membangun belief system bahwa aku kurang baik. Lanjut lagi, aku ini cuma bisa buat susah. Lanjut lagi, akhirnya ketika dewasa susah untuk percaya, untuk menerima kasih sayang dan sebagainya gitu loh. Karena curiga aja, karena pasti lagi-lagi ya kayak kayak yang kualamin gitu loh. Pasti akan ngomong lah, dulu juga papa bilangnya sayang tapi aku nggak pernah diacuhkan dan sebagainya. Oke, ini salah satu model yang bisa membantu gitu Bapak Ibu dalam memahami cara cara manusia bertindak dan bergerak gitu ya. Tentu saja ini cuma model, mencoba untuk merepresentasikan bagaimana cara seseorang tuh punya behavior. Jadi cara memahami gambar ini Bapak Ibu, yang pertama adalah bahwa peristiwa informasi dari eksternal itu akan masuk ke dalam pikiran, tapi dia akan difilter, disaring oleh memori, nilai, keyakinan, keputusan kita di masa lalu, oke, sehingga akhirnya menciptakan distorsi, delesi, generalisasi. Dari situ akan lahirlah makna, pemahaman, definisi versi kita, mempengaruhi suasana kondisi pikir kita merasa berdaya atau kita merasa tidak berdaya, kita merasa kreatif atau kita merasa kita udah stagnan, yang akhirnya mempengaruhi tubuh kita, fisiologis kita. Nah, ujungnya nanti akan melakukan, akan berujung kepada adanya tindakan atau perilaku. Oke, saya boleh minta kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Dengan cepat saja Bapak Ibu boleh chat ya, boleh chat ketika Bapak Ibu mendengar kata uang, apakah yang muncul di benak Bapak Ibu? Boleh chat saja. Kalau mendengar kata uang, silahkan Bapak Ibu, saya tunggu chatnya. Uang, sesuatu yang berharga, oke, thank you. Penting, kerja, lembaran uang, saya kenal tuh ya, kebutuhan utama, diperlukan, belanja, kebutuhan, alat tukar, berusaha, alat untuk bertahan hidup gitu ya, alat pembayaran, cari yang banyak, wih sedap. Apalagi tuh Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, apalagi Bapak Ibu? Segalanya butuh uang, alat untuk membantu orang lain, wah keren. Kebahagiaan, iya. Sedekah, oh iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silahkan. Oke, dibutuhkan kertas yang punya nilai, berbahaya karena bisa motivasinya jadi salah ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you untuk Bapak Ibu yang chat semua. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya, kata uang definisinya beda-beda kan. Uangnya ya gitu aja, uang mah gitu aja, warna merah, ada gambar Soekarno sama Pak Hatta, udah. Uangnya mah netral. Yang bilang bahwa uang itu apa tadi, untuk kebutuhan, alat tukar, bisa tolong orang, itu siapa? Bapak Ibu aja, berdasarkan apa? Memorinya. Mungkin yang bilang uang itu jahat, waktu dulu kita terima uang dari orang gitu ya, terus orang tua kita bilang, "Hei, uang itu kotor," lagi terinstal, uang kotor, uang kotor, uang kotor ya, uang kotor. Jadi begitu terima gaji, udah gede, punya gaji 5 juta, habis juga. Kenapa? Karena uang kotor, gitu. Yang bilang tadi, mana tadi itu? Seru-seru tadi, sebentar. Saya lihat dulu chat ya Bapak Ibu ya. Sebentar, mana sih chat? Oke. Uang dibutuhkan. Nah, yang bilang uang sedekah, wah ini pasti apalagi di bulan suci Ramadan Bapak Ibu ya, uang adalah sarana untuk bisa melakukan kebaikan gitu ya. Jadi berarti kalau makna uang adalah sedekah, maka kondisi pikirnya apa? Syukur. Fisiologisnya ngapain? Kapan aja ketemu orang atau pulang dari sebelum taraweh atau mau sholat gitu ya, ngasih sedekah gitu ya, melenyapkan. Berpengaruh kan? Kalau tadi ada yang bilang, apa tuh, uang harus dicari yang banyak, wah berarti uang harus banyak, uang harus banyak. Harus dipikirin ngapain gitu ya, bagaimana bisa menambah uang gitu ya, menambah uang, nambah uang, nambah uang, reseller 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 ya gitu ya, cuan 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 cuan. Fisiologisnya ngapain?
fisiologisnya pasti ketemu orang atau gimana caranya bisa punya bisnis baru atau apalah gitu ya. Tapi uangnya nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Yang ngapa-ngapain itu adalah makna kita terhadap uang, gitu Bapak ya. Makna kita terhadap uang, itu yang membuat orang ada yang diem, ada yang bergerak, ada yang cari, ada yang nunggu, ada yang syukurin, ada yang tetap merasa kurang, ada yang bagi-bagi, ada yang nyimpen, gitu ya. Ada yang macam-macam. Itu semuanya tergantung dari makna apa yang kita pahami terhadap sesuatu, gitu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan tanya satu lagi Bapak Ibu boleh ya? Kalau misalkan saya bilang Bapak Ibu ya, satu benda ini misalkan, oh atau ini deh, anak. Iya, silakan Bapak Ibu. Anak adalah, silakan, anak, anak, anak. Polos, wah, penerus, lugu, wah, banyak banyak tagihan. Ya, terima kasih untuk kejujurannya buat Ibu ya. Berharga, buah hati, kebanggaan, amanah, calon pemimpin, harta, harus belajar, jiwa manusia, karunia, motivasi hidup, gitu. Balita perempuan dan laki-laki, makhluk hidup. Wah, tanggung jawab, anugerah, sesuatu yang dijaga, berkat dalam keluarga, generasi penerus. Ya, yang lain saya tahu, oke. Cari nafkah. Wah. Hah? Anak tuh cari nafkah, maksudnya apa sih? Baru ada, anaknya disuruh cari nafkah atau karena anak saya cari nafkah? Ini perlu diklarifikasi ini. Iya, tidak boleh, mempekerjakan anak ya, itu langsung akan direspon itu, diadvokasi oleh sahabat peduli anak nanti ya. Eee, cantik dan ganteng, sumber kebahagiaan. Waduh, iya. Yang lain saya tahu sebelum ngetik mikir, "Wah apa ya yang bagus ya?" Supaya nanti, gitu ya. Oke, thank you Bapak Ibu, sekali lagi thank you untuk kerjasamanya. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya kan, kata anak sendiri itu maknanya beda-beda. Karena maknanya beda-beda, tentu akan mempengaruhi kondisi pikir kita, gitu. Yang bilang bahwa anak adalah sumber kebahagiaan, itu pasti beda dengan yang bilang anak adalah tagihan. Gitu Bapak Ibu. Akibatnya apa? Kalau yang mengatakan anak sumber kebahagiaan, bangun pagi, waduh anakku nek lucu gitu ya, aduh I'm happy. Kalau yang tagihan, waduh uang sekolah, listrik, PLN gitu ya. Akibatnya apa? Behavior-nya, perilakunya adalah gitu ya, gitu. Jadi beda-beda, ada yang bilang bahwa anak tuh sesuatu yang dijaga, wah itu maknanya, berarti kondisi pikirnya apa? Jam berapa pulang? Dari mana? Sama siapa? Ya gitu ya. Karena kan sesuatu yang harus dijaga, kalau perlu dikasih gelang kan, gelang, GPS, di mana pun kamu berada, papa pasti tahu, ya, macam-macam Bapak ya. Nah jadi itu Bapak Ibu ya, bahwa, jadi makna yang terbangun itu tergantung dari memori, memori yang pernah kita alamin. Kalau orang tuanya, ayahnya itu berfungsi maksimal, biasanya karena saya udah membimbing anak-anak remaja udah lama, saya perhatikan bahwa kalau yang memiliki figur ayah yang berperan dan kuat gitu ya, orangnya pede, gitu ya, pede, berani mencoba gitu. Kenapa? Karena dia punya memori dan dia punya nilai tentang dirinya. Akhirnya dia punya belief, keyakinan, gitu Bapak ya. Akhirnya dia punya decision. Jadi 4 hal ini, memori, nilai itu berarti sesuatu yang kita anggap penting. Yang ketiga adalah keyakinan, belief. Yang keempat adalah keputusan. Itulah saringan, apapun yang masuk di kepala kita, pasti akan disaring oleh 4 hal ini. Sehingga menghasilkan 3 hal, distorsi, delesi, gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi bukan peristiwanya yang mau kita ubah, karena peristiwanya kadang-kadang nggak bisa kita tebak gitu Bapak Ibu ya. Yang bisa kita ubah adalah ini, filter-filternya. Nah, terkait dengan absent father, bagaimana Yordan? Jadi, ketika seorang anak nggak punya memori tentang figur ayah, nggak punya nilai tentang ayah, atau belief tentang ayah itu kayak apa sih ya, pasti maknanya jadi ribet tentang hidup, tentang risk taking, karena begitu masuk, nggak difilter. Atau filternya mungkin memori tentang, film-film yang menunjukkan tentang konsep ayah, atau tentang nilai-nilai yang dia anut ya, yang dia lihat di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga akhirnya maknanya berubah, berpengaruh terhadap misalkan, wah aku ini adalah orang yang, hidup ini nggak adil dan sebagainya gitu. Akhirnya apa, fisiologisnya
Jadinya minder, cemas, takut, dan sebagainya. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu ya, yang kita perlu pastikan bagaimana anak-anak tuh memiliki belief, value, decision, dan memori yang positif, yang memberdayakan dia terkait dengan figur ayah. Figur ayah itu sangat penting mengisi ini Bapak Ibu, gitu. Security, safety, aktualisasi gitu ya, itu kan di sini itu isinya. Sehingga ketika dia dapat masalah, dia yakin dia bisa lewatin, karena dia tahu dia bisa. Papaku udah pernah ngajarin gitu ya. Akhirnya dia bersemangat, akhirnya dia bertindak, gitu. Tapi kalau nggak punya memori tentang, konsep tentang kamu bisa atau kamu mampu Nak gitu ya, begitu dapat tantangan, maka, dia nggak punya nilai tentang, aku mampu, aku bisa. Akhirnya muncul masalah-masalah yang tadi kita sebut ya, bahwa, terjebak dengan, permasalahan-permasalahan ketergantungan, kecanduan dan sebagainya. Karena, saringannya bukan saringan dari figur ayah. Jadi figur ayah, juga ibu ya dalam hal ini, sangat menentukan saringan ini. Karena kalau nggak ini, nanti, sosial atau peer group yang isi ini kan Bapak Ibu kan, teman-teman yang terbiasa mengadvokasi anak-anak, anak jalanan dan sebagainya tahu banget lah bahwa ini tuh penting banget. Kalau kita yang melayani anak-anak, secara, yang misalkan yang dalam sosial gitu, dalam anak jalanan pasti apa keyakinannya bahwa bersama kita kuat, apa nilainya, bahwa, kita harus berjuang, kalau enggak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu-gitu ya, nilai-nilai yang terkandung. Bapak Ibu ini jadi model yang bisa membuat kita memahami bagaimana perilaku-perilaku yang muncul. Ketika perilakunya keluar, belum mendapat respon, ulang terus dan ulang terus, gitu. Karena akhirnya you see the world as you are gitu Bapak ya. Jadi ini cerita si badak bercula. Semua apapun dia gambar, ada ada kayak itu tuh, ada kayak tonjolan gitu ya. Nggak ada padahal gitu ya Bapak ya, tidak ada, itu di dalam realnya gitu. Tapi kenapa dia buat, karena kita melihat dunia seperti yang kita lihat gitu loh. Kita melihat dunia seperti makna yang kita bangun, seperti nilai yang kita miliki, seperti keyakinan yang kita punya. Akhirnya dia gambar awan, ada cula, dia gambar rumput, ada cula, dia gambar ini, ada cula gitu ya. Jadi sama kayak mungkin anak-anak yang mengalami absent father kan, melihat keindahan hidup, dia melihat ketidakadaan ayah dalam kehidupannya, melihat teman-temannya happy, dia melihatnya itulah beruntungnya orang yang punya ayah gitu ya. Melihat tantangan, dia melihatnya gimana kalau aku gagal, siapa yang jagain aku. Melihat apapun selalu ada culanya gitu loh Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Kembali lagi ke gambar yang pertama. Karena nggak punya memori, nggak punya nilai, nggak punya belief, nggak punya decision terkait tentang konsep ayah. Sehingga melihat apapun, "Ayo kamu bisa." "Nggak deh Kak, eee, nggak apa-apa deh, sini aja." Gitu. "Ayo nih maju." "Enggak lah Kak, biar yang lain aja, karena saya orangnya rendah hati." Iya, bukan. Karena dia melihat bahwa apapun berbahaya. Atau sebaliknya yang tadi Pak Iwan juga sampaikan ya, bahwa akhirnya dia sombong. Agresif gitu, aggression gitu ya, melihat apapun tuh, "Apa? Siapa?" Gitu ya. Darahnya darah panas, "Mau ngapain? Apa?" Ya gitu ya. Jadi kita berantem kita, ribut kita, "Apa? Mana 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 mari, gua aja yang hadapin, udah lu semua mundur, gua aja yang hadapin, gua hajar semuanya nih." Sedap, gitu ya. Karena apa? Karena dia ngelihat bahwa semua ini, apa ya, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang perlu diwaspadai. Dunia ini sesuatu yang menakutkan, yang membahayakan gitu ya. Karena itu saya harus siap menjadi seorang petarung sejati. Weis. Jadi dia menjadi, pengejar matahari, iya, mengejar matahari gitu ya. Semuanya dilawan, guru hantam, gitu ya. Figur-figur otoritas dimanapun lawan, nggak ada itu semuanya, gitu ya. Teman kalahkan. Karena apa? Karena tadi itu nggak punya nilai tentang dikasihi, nggak punya keyakinan bahwa dia berharga, nggak punya memori apa rasanya untuk dibilang bahwa, "Hey, you are something." Gitu. Akibatnya apapun jadi ribut, apapun jadi arena tarung, ya, tarung derajat gitu, semua ditarungin atau semuanya dijauhin. "Nggak deh nggak deh nggak deh, nggak mau deh," gitu. Itu. Oke, nah terus gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama sebagai ayah ya, saya suka banget kalimat ini kalimat dari Mas Aji Santoso nah ya, hadir penuh sadar utuh. Weis. Jadi hadir penuh sadar utuh ya Bapak ya. Jadi ketika hadir, hadirlah. Kemudian mengindahkan. Mengindahkan ini Bapak bukan itu ya, bukan make it more beautiful, bukan bukan. Mengindahkan itu,
notice ya, memperdulikan, notice lah bahwa kayak kita kan kalau di Instagram gitu, lu nggak notice ya, gue barusan posting loh, gitu ya. Jadi mengindahkan, jadi tahu bahwa oh anak saya di sebelah saya gitu ya, atau anak saya lagi ini gitu ya. Kemudian membuat peraturan bagi diri sendiri terkait dengan gawai. Ya. Saya kenal ada satu pemimpin, dia punya rule, dia tetapkan satu pemimpin organisasi yang besar, dia punya rule. Sampai rumah, handphone dia mati. Luar biasa Bob ya. Ya kita nggak usah gitu banget lah ya. Karena kita kan masih yang tadi itu, kita butuh uang ya, yang banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang di handphone itu penting. Kira-kira order udah dikirim atau apa itu penting. Tapi orang tersebut memutuskan, ya mungkin karena dia sudah hitung-hitung juga kali ya, tapi dia buat keputusan bahwa kalau dia sampai ke rumah, handphone dia mati. Jadi orang hanya bisa hubungin ke nomor rumahnya dia. Wah, maksud saya Bapak Ibu kita nggak usah seradikal itu gitu ya, tapi maksud saya adalah, ya kita kan kalau meeting bisnis ya, pasti kan kalau kita mau deal-dealan negosiasi, handphone kita nggak mungkin dong sambil dia, "Ya gimana Pak? Berapa piece? Oh iya, oke. Ya udah, pabrikku ada Pak." Kan nggak mungkin kan. Kita pasti akan taruh, balikan di meja gitu ya, supaya kita menang nih negosiasi, supaya kita deal-nya jadi duit kan. Nah, itu kan kita buat peraturannya bahwa kalau saya mau negosiasi, atau nggak usah negosiasi deh, ketemu bos di kantor aja, pasti kita nggak mungkin, "Gimana Pak? Ya, oke oke oke. Nah, iya nanti saya kerjakan. Oke ada lagi Pak, gimana gimana?" Udah ya, nggak mungkin ya. Langsung SP 4 ya, langsung dikeluarkan. Tapi kita lupa untuk buat peraturan bagi diri sendiri terkait di rumah. Jadi Bapak Ibu buat peraturannya lah, terserah mau, misalkan hanya menyalakan suara supaya nggak terus-terusan atau apalah, itu Bapak Ibu sesuaikan sendiri lah ya. Kemudian bermain bersama anak dalam imajinasi mereka, yang tadi Pak Iwan juga sudah sampaikan bahwa apa tuh kayak ikutin mereka punya imajinasi kan, gitu. Jadi yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Isi memori dengan imajinasi-imajinasi yang luar biasa. Weh, gitu ya. Kayak tadi tuh saya lihat video dari teman-teman peduli anak ya, ada yang ngunjungin sambil jadi Iron Man, ya nggak sih? Gitu. Itu kan membangun memori bahwa wah, gitu. Wah, aku dicintai oleh superhero gitu. Aku tuh dikasih oleh figur yang powerful gitu ya. Iya betul. Sampai akhirnya si anak tersebut melihat si abang yang sedang menggunakan itu ya, bahwa dia berkeringat sekali gitu ya. Jadi tapi itu membangun Betul. memori kan. Imajinasi-imajinasi itu kita utilize, kita manfaatkan agar menjadi sebuah apa ya, sebuah itu tadi, sebuah filter yang jadi ketika dia terima tantangan, aku siap, aku itu kayak Iron Man, bisa melakukan segala sesuatu. Gitu ya. Kalau anak sekarang Iron Man, kalau saya dulu masih aku adalah Gatot Kaca. Wah, jauh banget ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Oke, beberapa poin penting adalah intention dan attention. Intention itu adalah niat gitu ya. Kita pasti akan memperhatikan attention, sesuatu yang kita niatkan. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak tahu gimana ceritanya, selalu aja kita temukan barang-barang dengan harga promo, karena memang itu intention kita, ya nggak sih? Mendapatkan barang murah. Tapi ketemu aja kan, kita ketemu aja iklan-iklan yang membuat kita bisa mendapatkan barang murah. Karena intention, niat, itu selalu berteman sama attention. Gitu. Jadi daripada kita ribet, bagaimana cara-caranya, yuk Bapak Ibu balik lagi ke intention. Kemudian rapport building ya, bangun keakraban, ya, apa ya, ikutin aja, konteks pembicaraan ngobrol dengan anak. Yang ketiga adalah memperhatikan modalitas komunikasi, visual, auditorik, kinestetik gitu Bapak Ibu ya. Ada orang kan ngomongnya begini Bapak Ibu, kelihatannya ide itu bagus gitu ya. Ada yang bilang juga kedengarannya ide itu bagus. Tapi ada yang bilang juga saya rasa ide itu bagus gitu. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa itu sama aja kan, intinya ide itu bagus. Namun sebenarnya kata yang digunakan sebelum ide bagus, itu menentukan kemampuan kita untuk bisa approach dan mendekati orang tersebut. Jadi kalau orang visual pasti kelihatannya ide itu bagus, sehingga kita gunakan juga predikat-predikat yang juga visual, gitu. "Wah, Pak ini gambarku bagus." "Wah, memang terlihat sangat bagus," gitu ya. Jangan sampai misalkan, "Pak ini gambar saya bagus." "Wah bener, Papa bisa rasakan bahwa gambar kamu bagus." Karena kan dia menggunakan predikat visual, kita merespon dengan predikat visual. Kalau dia bilang, "Pak, dengar deh, ada burung loh ini suaranya merdu banget." "Gimana? Papa mau melihat burung tersebut?" Ya nggak usah juga. "Oh gitu ya?
kamu bisa dengar suaranya, wah pasti enak sekali ya kalau bisa kita menikmati suara burung seperti ini setiap hari gitu. Jadi auditory kan, predikatnya tuh auditory. Ada yang kinestetik ya, Pak coba deh pegang loh, enggak Bapak nggak mau pegang, cukup dengan melihat Papa sudah tahu hewan itu seperti apa gitu ya, enggak udah, ya kalau modelnya kinestetik, kinestetik aja gitu. Dan sering sekali dianggap bahwa anak yang visual lebih cerdas daripada anak auditori, padahal beda ya. Jadi kalau auditori memang dia memahami segala sesuatu dengan pendengaran gitu Bapak Ibu ya. Ada kan anak-anak yang kalau belajar sambil pasang musik yang keras, aduh dum 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 dum, tapi dia bisa belajar. Tapi ada anak-anak yang kalau dia dengar suara dikit, dia nggak bisa konsentrasi. Itu mah nggak itu bukan menentukan IQ, tapi lebih ke modalitas komunikasi. Oke, karena saya dari base-nya NLP, saya akan kasih tools-tools beberapa yang bisa membantu Bapak Ibu. Ini namanya neurological level. Sebagai ayah, Bapak, bapak-bapak gitu ya, Bapak Ibu bisa bisa mempelajarinya ini. Jadi cara membacanya adalah dari bawah dulu. Jadi dari bawah itu adalah environment, lingkungan. Di atas lingkungan adalah behavior, perilaku. Di atasnya adalah capabilities, kecakapan, kemampuan, skill gitu ya. Di atasnya adalah belief dan value, keyakinan dan nilai-nilai. Di atasnya identity. Di atasnya lagi adalah misi. Oke. Nah, untuk kita kembali menjadi ayah yang hadir penuh, sadar utuh, meningkatkan keberfungsian diri kita bisa melanjutkan pertanyaan. Misalkan environment. Pada lingkungan seperti apakah tepatnya seseorang memiliki skill? Jadi pertanyaannya adalah, sebagai ayah, saya itu, di lingkungan keluarga saya akan jadi ayah seperti apa? Jadi environment ya Bapak Ibu ya. Jangan diluaskan, environment-nya semakin kecil semakin mudah kita menemukan strateginya. Saya ingin menjadi ayah yang dianggap bijak oleh seluruh bangsa Indonesia. Waduh, kegedean, nggak usah Bapak Ibu ya. Atau saya ingin menjadi ayah yang dihargain satu RW, yang nggak usah juga. Karena semakin luas environment-nya, lingkungan yang Bapak Ibu ingin pengaruhi, itu akan menuntut skill yang lebih tinggi lagi. Saya ulang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau menjadi ayah, tentukan mau menjadi ayah di skup apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu menjadi ayah teladan se-Asia Tenggara ya pasti beda. Kalau Bapak Ibu menjadi ayah di keluarga gitu ya. Jadi misalkan environment-nya adalah saya menjadi ayah yang berfungsi di keluarga saya. Oke. Kemudian pertanyaan di atasnya, perilaku apa yang harus saya miliki agar apa? Saya menjadi ayah yang berfungsi di keluarga saya. Wah, perilakunya berarti disiplin, terbuka, komunikatif, dan sebagainya. Naik lagi, skill apa yang harus saya miliki agar saya bisa memiliki behavior yang di bawah tadi? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Misalkan kalau saya menjadi ayah yang memahami anak saya, behaviornya, maka Bapak Ibu mau nggak mau capability-nya harus tahu permainan-permainan game online. Kalau misalkan anaknya game online ya, harus tahu aja. Jangan ikutan main, bahkan nanti bapaknya lebih panjang mainnya. Jangan. Tapi tahu aja gitu loh. Di atasnya lagi, keyakinan apakah yang harus saya miliki agar saya menjadi ayah yang berfungsi maksimal di keluarga saya. Wah, keyakinan apa? Misalkan keyakinan bahwa masa lalu saya masa lalu saya sebagai anak tidak akan menentukan dengan total bagaimana saya memperlakukan anak saya. Misalkan, belief kan? Bukan yang, ya saya dulu juga diginiin, karena itu saya giniin anak saya. Itu kan berarti belief yang bekerja. Sebaliknya belief-nya bisa diganti. Kalau dulu saya diginiin oleh papa saya akan pastikan, saya meyakini saya menjadi ayah yang lebih baik atau apalah gitu Bapak Ibu ya. Jadi membangun belief. Di atasnya apalah? Identitas. Identitasnya adalah saya ingin menjadi ayah yang dicintai dengan sangat oleh anak saya, gitu. Yang paling atas tuh paling tinggi tuh Bapak Ibu, spiritual atau purpose. Yang kayak tadi tuh, ada yang tadi yang sebut anak apa? Anak tuh amanah. Begitu. Wow, kalau anak itu amanah berarti berbeda dengan anak yang sebagai sumber kebahagiaan caranya gitu. Jadi purpose-nya adalah ini kan sering banget kita sebutkan Bapak ya. Apa tuh namanya? Kita ini adalah wakil Tuhan ya bagi anak kita. Benar Bapak ya? Itu kan sebenarnya levelnya udah spiritual, udah purpose. Namun selama ini kita kurang untuk membreakdown ke bawahnya. Jadi kalau meyakini bahwa panggilan kita adalah menjadi perwakilan Tuhan bagi anak, karena anak adalah amanah, ini harus di-breakdown ke bawah Bapak Ibu. Saya meyakini diri saya apa? Apa keyakinan saya punya, nilai? Apa skill yang saya miliki?
apa behavior yang saya miliki, di mana saya ingin menjadi, di lingkungan seluas apa kita menjadi ayah gitu Bapak. Sehingga tidak jarang saya ketemu anak-anak muda gitu yang bilang, "Kak atau Bang, bapakku tuh beda, di luar sama di dalam rumah beda. Di luar kayaknya semua orang cinta dia, tapi kalau di rumah, kayaknya dia cuma cinta dirinya sendiri." Misalkan gitu ya. Berarti sang ayah lupa untuk menetapkan konteks dari lingkungan seperti apa dia menjadi ayah. Mungkin dia menjadikan ayah di luar. Saya ingin dipandang sebagai ayah di luar, bukan sebagai ayah di dalam. Ini sangat membantu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan, buat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, yang kedua saya mau kasih tools juga nih untuk Bapak-bapak nih. Ada namanya Anchor Bapak Ibu ya. Ada namanya Anchor. Oke, Anchor itu adalah sesuatu yang bisa menahan kapal sebesar apapun. Benar Bapak Ibu ya? Bapak Ibu pasti pernah dong lewat suatu tempat gitu ya, yang kita dulu pernah punya momen penting di tempat itu, dan akhirnya kita tuh lewat tempat itu selalu aja tiba-tiba muncul aja memori. Benar nggak Bapak Ibu ya? Atau kita pernah pergi ke restoran yang aduh makanan itu nggak enak banget. Setiap kali kita lewat langsung otomatis kita terakses memori kita ke kejadian itu. Benar Bapak Ibu ya? Atau Bapak Ibu pernah dengar lagu lah, kalau Bapak Ibu dengar lagu ini ya, teringat masa apa ya, saya akan nyanyikan. Iya. Jangan kau sakiti hatinya, jangan. Bapak Ibu boleh chat, Bapak Ibu yang langsung muncul memorinya di kepala, waktu dengar lagu tadi itu apa yang muncul memori di kepala, silahkan chat. Saya akan nyanyikan sampai chat ada yang muncul Bapak Ibu. Jangan kau sakiti hatinya. Waktu SD, Bapak saat belum lahir, wah sombong. Ih Sugianto, jadul banget. Makasih loh, maksudnya ini lagunya ya, bukan sayanya ya. Oke, Pak Iwan ya. SMP, jangan lagi sayang, sedangkan bunga tak ingin layu. Flashback, sarapan. Wah, ini Sugianto. Jangan lagi kau kisah klasik yang indah ini ya, gitu ya. Bapak Ibu kan nggak perlu berpikir keras kan, aku harus konsentrasi penuh. Apa lagu yang dinyanyikan oleh coach ini, nggak perlu. Itu namanya anchor. Anchor adalah sesuatu yang mengaitkan kita dengan sebuah memori. Kenapa ada, saya pernah masa jadul, celana Cut Bray. Lagu yang sering diputar kalau naik bis. Wah, iya, bener dong. Nggak mungkin naik pesawat lagunya itu ya. Oke, ya itu namanya anchor Bapak ya, sesuatu yang mengakses kita dengan cepat gitu ya. Dan akhirnya kita kalau udah ingat itu pasti suasananya balik kan. Tadi Bapak Ibu yang bilang jadul, SD, SMP, pasti tuh ada rasa seneng, ada rasa kayak wah. Itu makanya kita suka nostalgia Bapak Ibu, reunian. Kenapa? Karena dalam reuni kita kembali mengakses memori dan suasana pada masa dulu. Gitu ya. Karena pada masa sekarang hidup makin susah gitu Bapak ya. Jadi kita suka nostalgia karena dulu tuh aduh enak banget, fun, ngobrol, main sama teman dan sebagainya. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita buat anchor Bapak Ibu. Jadi sebagai Bapak buat anchor Pak. Caranya adalah misalkan pertama tuh intensitas emosi anak dinaikin. Misalkan kalau mau buat anchor apa? Anchor setiap kali dipeluk dia happy. Misalkan ya. Pertama buat dulu sih suasananya. Misalkan main di mana atau di Dufan jumping gitu ya, jumping bang atau apalah yang di kasur juga bisa kan jumping bang 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 bang. Begitu intensitas emosinya udah tinggi, biasanya ditandai oleh anak tersebut ketawanya gede banget kan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pasang anchor. Misalkan anchornya adalah perkataan. Wah, waktu dia lagi hype, tanda petik ya, lagi hype, lagi fun. Termasuk juga yang remaja bisa, bahkan yang dewasa juga bisa. Dibuat aja suasananya betul-betul emosinya, intensitasnya tinggi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dibuat anchor, diinstal anchor. Misalkan kalimat, wah kamu itu sangat papa sayang. Jadi setiap kali dia dengar kata papa sayang kepada dirinya, maka dia akan mengakses emosi yang heavy, yang happy, yang fun gitu ya. Jadi buat aja terasosiasi intensitas emosi. Makanya beberapa anak kan nggak mau pergi ke sekolah karena sekolah jadi anchor kan. Ada guru-guru jadi anchor. Ya, kita semua pasti punya lah Bapak ya, guru-guru yang anchor. Guru anchor yang angker atau guru angker yang anchor. Ya, lihat tuh ibu udah datang. Itu ibu udah datang. Gak tahu gimana tiba-tiba ketika si guru lewat itu satu sekolah bubar. Kenapa? Karena teranchor. Kalau ketemu ibu itu udah pasti.
Apalagi kalau kita sekolah dulu kan, ruangan yang menjadi jangkar bagi kita adalah ruangan bimbingan pembinaan BP, ya nggak sih? Udah deh, orang kalau dipanggil ke BP, ruangan BP, udah pasti. Kalau nggak bermasalah, bandel, udah mau dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya ruang BP jadi angker kan. Setiap lewat, wih siapa tuh, ya nggak sih? Tok 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 ya, Yordan dipanggil ke ruang BP, udah langsung terakses. Aduh, apalagi kasus ini, aduh masalah apa nih? Itu anchor Bapak Ibu. Di anchor bisa dibuat, anchor bisa dikerjakan sama seperti lagu Iis Sugianto tadi, Bapak Ibu ya. Dan bisa diulang-ulang gitu. Oke, next. Ini untuk teman-teman yang terlibat dalam aktivitas sosial pendampingan anak-anak, Pak ya. Saya suka banget quote ini, people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi orang nggak akan peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu betapa kita peduli kepada mereka. Nah, kalau untuk pembina atau aktivis atau mentor yang bisa kita lakukan adalah membantu anak memiliki tujuan, memfasilitasi perubahan pada hidup anak. Caranya apa? Kita membersihkan apa ya? Kita membersihkan kalau bahasa saya itu namanya nih lazy language, kalimat-kalimat yang malas, kalimat-kalimat yang masih kotor, yang masih penuh dengan beban gitu ya. Misalkan generalisasi ya, semua orang benci saya. Biasa kita responnya apa? Enggak lah, kita sayang sama kamu, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita bersihin dulu. Benci itu seperti apa? Ya gitu Kak, aku tuh setiap kali keluar rumah nggak ada orang sapa aku. Oh gitu, lah mereka kenal kamu? Enggak sih. Lah berarti kan mereka bukan benci, mereka cuma tidak menyapa karena tidak kenal. Terus saya sering banget ketemu ini kan, anak-anak remaja atau anak-anak yang kuliah, Kak semua orang benci saya. Wah semua orang? Luar biasa kamu ya, 6,2 miliar penduduk bumi benci kamu. Kak jangan gitulah Kak, ya nggak sampai 6 miliar lah. Jadi 270 juta penduduk Indonesia benci kamu? Ya enggak lah Kak. Jadi gini Kak, tadi itu papa tuh ngomong tuh agak sakit aku dengarnya, aku nggak suka loh Kak. Oh jadi tadi pagi papa bicara yang membuat kamu sakit hati, gitu ya. Udah jelas nggak tuh Bapak Ibu? Belum juga, kalau sama saya akan tanya, sakit hati itu kayak apa ya? Apakah heparmu itu ada luka gitu loh? Ah Kak jangan gitu lah. Kenapa? Karena kita harus bersihin, kalau udah bersih banyak, akan mudah untuk kita bisa follow up gitu ya. Ada juga dilesi. Contoh, saya sedih. Biasanya kita tuh suka respon kan, saya sedih. Jangan gitu, hidup kamu tuh penting. Lebih baik atau lebih berdaya kalau ditanya sedih tentang apa gitu ya. Atau distorsi ya. Ayah diam, berarti aku melakukan kesalahan. Bagaimana kamu tahu ayah diam karena kesalahanmu? Ya tahu aja Kak, aku udah kenal lah. Jangan-jangan ayahmu diam karena sariawan gitu ya. Jadi di, di dibersihin dulu kalimat-kalimat yang membebani dia sebelum masuk kepada konten dari permasalahan itu sendiri. Nah, coaching. Kapan-kapan deh kita belajar coaching kali Kak ya, gitu ya. Jadi coaching itu, nanti ini materinya akan didapatkan oleh Bapak Ibu ya. Jangan lupa satu slide itu 2.500 Bapak Ibu ya. Oh bukan, canda. Karena kita butuh uang, gitu. Oke ya, ini contoh salah satu oh pecah ya. Oke, ini salah satu, tools untuk meng-coaching lah gitu ya. Jadi tugas kita sebagai, kakak-kakak mentor tuh lebih meng-coaching aja anak-anak yang mungkin memiliki isu absent father gitu. Jadi kamu mau jadi apa ke depan? Saya mau jadi ini loh Kak. Bagaimana taunya kamu itu kalau sudah terwujud? Bagaimana cara kamu dan sebagainya. Ya, ini cukup kompleks sih ya. Jadi nanti kita akan belajar coaching kapan-kapan. Semoga ada waktu. Kalau kita sebagai anak gimana sih? Pertama menerima keberadaan diri, membangun realita yang diinginkan. Salah satu cara membangun realitanya adalah tadi itu ya, teknik coaching. Nah, tapi saya akan kasih tools. Yang pertama kita harus periksa belief kita ya, karena keyakinan merupakan peta mental yang otomatis memandu perasaan, kecakapan, pengalaman sehari-hari. Jadi belief itu kayak automatic guiding system kita. Kita memiliki keyakinan terhadap banyak hal. Keyakinan tentang diri sendiri, keyakinan akan orang lain, keyakinan akan masa lalu, panggilan hidup, dan sebagainya. Oke, untuk kita yang memiliki isu father gitu ya, yang kita sebagai anak, tadi kan sebagai ayah udah ya toolsnya ya, neurological level sama anchor. Kemudian kalau sebagai advokasi anak, pendamping anak, pembina, kakak mentor, kita bisa gunakan clean language, bersihkan pikiran dia, bahasanya. Kedua adalah coaching. Nah, kalau kita sebagai anak, kita lakukan namanya konteks reframing dan content reframing. Bapak Ibu pernah kan waktu kecil kan, waktu kita susah makan gitu ya, atau waktu kita ngasih makan ke anak gitu ya, nggak mau makan, apa yang kita lakukan?
Kita ganti konteksnya. Kamu itu ya nggak ngabisin nasi ya. Kamu tahu nggak, petani itu ya harus bertahan dengan hujan dan panas untuk mau makan. Wah, akhirnya ya sudahlah. Itu namanya konteks reframing. Tetap itu nasi, tapi konteksnya diubah. Awalnya nasi adalah makanan, akhirnya diubah. Nasi adalah hasil jerih payah bapak-bapak petani yang harus berjelah. Akhirnya dia makan. Itu namanya konteks reframing. Ada juga namanya content reframing. Melakukan pemaknaan dengan cara yang berubah. Kamu nggak lihat, nasi itu nangis loh kalau kamu nggak makan. Sedih dia. Iya gitu ya. Padahal nasinya nggak nangis ya. Tapi nasinya berair karena sudah masak pagi dimakan sore gitu ya. Nah content reframing. Jadi akhirnya kita makan nasi kan. Kita makan kenapa? Nasinya nangis gitu ya. Atau nasinya jadi sebagai amunisi helikopter. Weng, hop, hop. Nasinya tetap nasi, tapi diubah sebagai apa tadi? Nasinya nangis, nasinya lebih hidup dan sebagainya. Jadi konteks reframing dan content reframing. Ya kita harus bangun konteks reframing bahwa oke, aku nggak punya figur ayah. Oke, sekarang mau ngapain gitu ya? Sekarang aku mau bangun reframe apa atau content reframing. Dengan tidak adanya figur ayah, aku bisa menjadi memahami bagaimana kesulitannya anak-anak yang lain yang juga memiliki isu yang sama dengan aku misalkan. Gitu ya. Ini sangat efektif juga di teman-teman yang bergerak di bidang handle penyalahgunaan narkoba kan. Teman-teman yang biasanya udah lepas dari narkoba itu jauh lebih bisa memahami dan jauh lebih bisa menjadi fasilitator biasanya gitu. Macam-macam frame-nya berorientasi pada outcome misalkan ya. Kamu kalau hidup kamu kayak gini terus, oke lah kamu memang gak punya figur ayah. Terus mau gimana? Atau ecological frame. Ingat ya, hidup kamu gak sendiri. Banyak orang yang ditentukan masa depannya karena kamu. Jadi jangan lagi diem karena apa yang terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Kasih bawang, kasih suiran ayam, udah. Atau evidence frame. Kamu inilah, memang kamu gak punya figur ayah, tapi lihatlah, gak kamu sendiri aja kok. Ada banyak orang, tapi mereka bisa survive dan akhirnya mereka bisa aktualisasi diri. Evidence frame. Ada as if frame. Oke lah, papa kamu sudah gak ada atau papa kamu. Coba, kalau sekarang papa kamu ada, dia ngomong apa sama kamu? Wah, itu pasti pecah lah. Kak Yuniko pasti ini as if frame itu sering kan? Coba kalau kamu sekarang, kalau papa kamu hadir atau apa pasti itu pecah. Coba. Atau coba kalau 10 tahun ke depan kamu pribadi kamu yang 10 tahun ke depan hadir sekarang, dia ngomong apa sama kamu? Wah, waduh, ya jangan kayak gini lah gitu. Atau contrast frame. Ya kamu kayak gini merasa nggak bisa. No, banyak anak-anak yang macam-macam lah yang bisa gini. Atau agreement friend, betul lah. Nggak mudah menjadi anak yang tumbuh tanpa figur ayah. Kakak tahu atau saya tahu. Tapi hidup harus berjalan. Gitu. Dijoinkan sama frame-frame yang lain juga bisa, Bapak ya. Atau back frame. Ya kayak kamu bilang kan, bahwa kamu merasa bahwa hidup itu udah gak ada guna karena kamu gak punya ayah. Tapi buktinya kamu hidup. Berarti kan ada maksud Tuhan, pencipta, untuk kamu. Jadi di frame ya. Gitu. Jadi frame-nya diubah Bapak Ibu, sehingga dia bisa lebih ini. Bisa juga perceptual position. Saya sebagai teman saya sebagai pribadi saya di masa depan. Perceptual position ini pindah-pindah, gitu-gitu aja Bapak Ibu. Mbak Yunika, aku udah kelewatan ya kali ya waktunya ya. Iya kayaknya. Ya dikit. Oke, sip. Thank you, aku serahkan kembali. Oke, makasih banyak Coach Yordan. Kita sudah dapat knowledge yang cukup luas hari ini, pemahaman yang cukup banyak. Thank you buat kesediaannya Coach Yordan, dan saya membuka pertanyaan buat Q&A. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand. Dan saya juga akan membacakan tadi pertanyaan ya, ada beberapa yang saya simpan karena memang juga bahasnya tentang dampak. Sebentar saya buka ya. Saya baca dulu dari Gajah Mada City Church ya. Bagaimana solusinya jika ayah sudah nggak ada, dan bagaimana cara memulihkan luka-luka dan akibat-akibatnya karena sudah tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah. Jadi ayahnya udah nggak hadir nih Coach, udah nggak ada. Nah, gimana bisa recover, bisa healing dari father wounds itu? Ya, yang pertama adalah kita tadi sebagai konselor atau sebagai kakak gitu ya, yang harus bersihkan bahasanya dulu kali ini ke. Coba ya, saya ulang kalimat tadi ya. Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah terluka dan sudah bertumbuh besar? Ada kalimat itu tuh? Iya. Betul. Berarti kan
ketika kita melihat anak tersebut, kita udah melihat dia sebagai pribadi yang, waduh kamu ini nggak punya figur ayah, luka, tumbuh besar. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang merasa nggak berdaya? Kita sebagai konselor, sebagai kakak, atau anak tersebut? Nah ini sering terjadi ketika menghandle anak-anak tanpa figur ayah. Kamu itu ya, kasihan banget kamu tuh. Wah, kadang-kadang tuh bagi anak-anak yang sedang ditemenin ya, itu nyebelin. Iya. Bahwa ada isu ada. Ya kita tahu lah ya, kita menghandle anak-anak, apalagi yang bermasalah secara hukum ya, kayak kamu ini sedang dalam masalah loh. Ini, tapi dia sendiri nggak merasa gimana-gimana. Jadi kita sendiri harus bersihin bahwa dia tanpa figur ayah, luka, dan lukanya udah tumbuh besar. Waduh, gitu. Jadi waktu kita deketi dia, kita juga udah nggak berdaya kan? Iya. Udah deh, kamu aduh berat. Nah, lebih bagus kita bersihin kita dulu. Betul. Jadi kita akan bertanya bagaimana caranya bisa memfasilitasi perubahan hidup yang lebih berdaya bagi anak-anak yang mengalami ayahnya telah meninggal. Beda nggak rasa kalimatnya, Bapak Ibu? Saya ulang ya. Bagaimana caranya memfasilitasi perubahan hidup yang lebih berdaya bagi anak-anak yang ditinggalkan ayahnya. Bandingkan ya kalimat dengan kalimat ini. Ya. Bagaimana cara membantu anak yang ayah telah meninggal dan dia itu luka, dan luka itu udah tumbuh besar. Ya. Beda nggak rasanya? Beda banget. Jadi kita nggak sedang menghilangkan realita permasalahan, tapi kita sendiri sedang kita sendiri membangun state yang berdaya, sehingga waktu kita membantu anak-anak tersebut, mereka bisa rasa I am more empowered, saya merasa lebih berdaya, saya merasa lebih ada harapan, gitu. Walaupun nanti mungkin ada 4 sesi pertemuan, 6 sesi pertemuan, tapi suasananya suasana yang wah Kak, thank you ya Kak, gitu loh, dari awalnya udah begitu kali. Jadi beda ya. Ya, oke, udah bersih nih kalimatnya udah bersih, baru masuk step kedua. Step keduanya adalah bahwa bantu dia untuk bangun reframe, tergantung usia Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia sudah 16, 17, dia udah bantu reframe lah. Misalkan kayak saya, ayah saya meninggal, bahkan juga ibu saya sekitar berapa tahun yang lalu, 10, berapa nih? Ya gitulah ya Bapak Ibu, waktu saya kuliah. Akhirnya saya membangun framing saya sendiri bahwa orang tua saya tidak ada, tapi satu yang masih ada, harapan mereka akan saya, impian mereka akan saya. Jadi kita nge-reframe sendiri nih program pikiran saya. Dengan cara itu, ya memang orang tua saya nggak akan bisa jumpain lagi, tapi harapan, impian, dan doa-doa yang mereka pernah tabur gitu ya, atas hidup saya itu masih ada. Jadi membangun kalau begitu saya membangun konten reframing. Saya nge-reframe sendiri. Ya. Memaknai ulang gitu ya, Coach ya. Memang berbeda lah kalau sudah ketua yang bicara beda, jauh lebih jelas ya, memaknai ulang. Mau bilang itu. Iya. Oke, dapat. Terus berikutnya dari Intan, semoga cukup menjawab ya dari ini namanya saya nggak bisa lihat full, tapi semoga cukup menjawab. Nah, kemudian dari Sis Intan atau Ibu Intan, Pak, jika sebagai anak yang kemudian sadar bahwa salah satu dampak mental yang dia alami adalah kecanduan relasi, kodependensi kali ya. Terus apa yang harus dilakukan? Kayak gitu. Oke. Sorry, ulang. Ini sebagai anak ya, sorry. Jadi sebagai anak menyadari dampak dari absent father itu, mereka jadi kecanduan relasi, ketergantungan relasi. Oke. Ya, kalau ketergantungan relasi kan berarti bicara tentang kemandirian ya saya. Bahwa saya butuh orang untuk memvalidasi perasaan saya, saya butuh konfirmasi untuk menunjukkan siapa saya. Ya, bisa balik-balik pakai yang tadi tuh, yang segitiga NLL. Jadi di lingkungan seperti apa saya ingin mandiri, naikin lagi. Sehingga nanti di atasnya adalah belief, kapabilitas. Sehingga apa yang terjadi, dia menambah skill, dia mengubah belief, dia mengubah value, dia mengubah identitas dirinya, dan dia akhirnya mendapatkan sebuah tujuan yang jauh lebih powerful, misi hidup. Jadi, ya Bapak Ibu ada pendekatan macam-macam ya. Saya karena dari NLP bisa, kalau CBT pasti beda, kalau psikoanalisa pasti beda. Tapi dari saya bisa modelan tadi yang segitiga. Aku itu dependensi di lingkungan apa? Wah, di lingkungan kantor, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah. Oke, di lingkungan apa aku ingin menjadi pribadi mandiri? Environment, naik ke atas. Behavior apa yang aku butuhkan untuk aku menjadi pribadi mandiri? Sehingga aku bukan aku justru bisa saling bekerja sama, kolaborasi sampai akhirnya naik terus. Jadi orang tersebut akhirnya menambah skill, mengubah belief, mengganti perilaku.
Jadi bukan menjadi pasien yang harus menerus kayak dibantu. Iya. Karena begitu skill berubah kan, kompetensi berubah, maka confidence berubah kan? Iya. Iya nggak sih? Jadi kalau dia punya kompetensi makin naik, dia, I'm confident now kak, thank you ya kak, Iya. gitu-gitulah. Gitu. Ya, jadi konsepnya mesti diubah dulu ya, baru bisa keluar ya dari ketergantungan itu ya, ketergantungan relasi. Iya. Oke. Mudah-mudahan dapat gambaran, dapat insight ya, Bu Hmm. Intan ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa langsung raise hand. Nah, kemudian ada juga dari GPDI, dari Ibu Vita. Ini teman saya. Halo Bu. Nah, ini pertanyaan gini, bagaimana kalau seorang remaja ini 15 tahun mengalami masalah karena ayahnya tidak hadir. Tapi sayangnya ayahnya itu tidak peduli untuk rekonsiliasi dan mungkin konseling dan coaching dan lain itu tidak ada aware di sana. Nah, gimana tuh? Oke. Sayangnya ayahnya tidak aware atau realitanya ayahnya tidak aware? Sementara ayahnya tidak peduli dengan Yeah. Tapi rekonsiliasi. tadi pakai kata sayangnya kan? Itu sayangnya dari saya. Oh iya, sorry Kak. Nah, jadi kalau sayangnya itu berarti di dalam kalimat tersebut ada ekspektasi. Betul. Ada harapan ya. Iya, ini kalau biasalah kalau trainer kayak gini, resek banget masalah linguistik. Karena kan in the beginning is the word kan. Pada mulanya adalah word. Jadi word itu yang create our own word. Iya. Begitu. Jadi betul. Bentar lagi Iko nggak mau ngomong nih, gue diam aja deh, ini payah. Jadi Bapak Ibu, bukan sayangnya, realitanya adalah papanya tidak peduli. Walaupun itu masih bisa dibersihin loh. Bisa ditanya bentuk tidak pedulinya apa? Dari mana kita tidak peduli? Wah, rese ya. Tapi oke lah, kita anggap aja memang tidak peduli. Ya udah, jadi anaknya diajak untuk realitanya papa kamu peduli, tapi dengan intensitas segini. Jadi dia tidak diajak untuk berpikir bahwa papanya nggak peduli. Papa kamu peduli loh. Tapi mungkin tingkatnya nggak seperti yang kamu harapkan atau seperti ini. Sama kayak Bapak Ibu kan, kita pergi nih ke pasar mau beli kain. Bu, mau beli warna biru atau hijau? Warna apa ya? Ya hijau aja deh. Padahal dari awal kita nggak mau beli, tapi karena dikasih pilihan. Atau Ibu mau beli ini bayar sekarang atau nanti? Mau bayar cash atau kredit gitu ya. Kita udah di frame bahwa harus beli kan. Iya. Jadi biar saja anak tersebut di frame bahwa ayahnya peduli. Bahwa tingkat kepedulian tidak seperti yang dia harapkan, baru kita bicara di coaching. Maksudnya kita coaching. Kamu tuh pengen ayah kamu kayak mana? Oke, realitanya ayah kamu gak kayak gitu. Jadi, apa yang kamu lakukan dengan diri kamu, dengan ayah yang seperti ini? Oke, aku mulai mandiri, aku akan mulai aktif menyapa papa, dan sebagainya. Jadi, dikembalikan ke dianya. What you can do dengan situasi seperti ini. Bukankah itu akhirnya balik-balik lagi. Menyiapkan, melatih anak tersebut to face the world. Gitu, bahwa kan kalau makan mie juga gitu ya. Mau seberapa pedas, level pedasnya berapa. Jadi dari awal udah di frame kan, harus pedas. Iya, ya? betul. 2 pedas nggak? C. 2 tuh ya lumayan lah. Ya udah 2 aja. Padahal kan seharusnya pilihannya ada pedas nggak pedas. Ya kan? Jadi sama juga. Jadi anak-anak dibilang bahwa papa kamu peduli, tapi kepeduliannya nggak seperti yang kamu harapkan. Yuk dengan kayak gini mau ngapain? Betul. Terus dia bilang, aku mau ganti papa. Nggak bisa ya. Iya. Oke, semoga cukup menolong ya Ibu Vita, dan juga tadi ada di bawah, wah ini ada banyak pertanyaan. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau langsung tanya jawab, boleh langsung raise hand aja. Oke, katanya ada thank you ya buat Coach Jordan, sangat diberkati. Oke, thank you Bu. Dan juga gini, gimana mengatasi dendam anak kepada ayah yang tidak tahu diri? Tidak bertanggung jawab sebagai ayah, bahkan menjadi monster bagi anak. Ini kayaknya yang ayah-ayah jangan auto leave Zoom ya. Karena saya kayak gimana mengatasi dendam. Iya, bagaimana mengatasi dendam. Oke, dendam mah nggak usah diatasin, udah kita manfaatkan aja. Kamu dendam ya? Iya kak, aku dendam dengan ayahku. Kenapa? Karena ayahku tuh kayak monster. Wah, lucu dong. Karena itu ada film tuh Monster Inc namanya. Itu laku loh filmnya. Bukan gitu loh kak. Monster itu monster yang menyeramkan. Wah, gitu. Jadi dibersihin dulu. Selalu, kalau saya selalu mulai dari bahasanya, linguistiknya. Karena kan bagaimanapun juga narasi sejarah yang menentukan sikap dia hari ini kan. Oke, narasi sejarah. Kan we create our own story kan. Ada orang yang aku ini orang susah, tapi ada juga orang yang dalam keadaan yang sama tapi bilang aku ini mau berjuang. Berarti kan cerita-cerita yang kita bangun tentang diri kita itu yang menjadi belief dalam diri kita kan. Jadi kamu dendamnya apa? Ya aku dendam, aku macam-macam lah ngadepin ke ya. Ada yang mau ngejar bapaknya pakai parang lah, mau macam-macam lah. Itu mah koleksi udah lengkap gitu-gitu ngadepin anak kayak gitu.
Tapi selalu saya bilang bahwa sebenarnya kamu dendam apanya? Dendamnya aku tidak dihargai. Yuk, boleh nggak mulai dari kamu menghargai diri kamu dulu? Gitu. Karena biar nanti bapaknya pergi ke konselor ya. Iya. Paling nggak, jadi si anak tuh bisa melakukan sesuatu. Bahwa problem ini datang ke aku, tapi aku juga bisa melakukan sesuatu. Iya. Gitu. Bukan tidak berdaya ya, tapi punya power untuk pulih gitu ya, untuk bangkit. Iya, jadi kalau di dalam grid-nya itu, kalau di konseling kan kita lebih ke negatif kan, kita menyelesaikan apa-apa yang belum selesai. Baru netral. Kalau di coaching kan kita lebih ngebangun kemampuan, keberdayaan, future oriented dan sebagainya. Jadi kita ngomongin itu. Jadi oke, dengan keadaan gini apa? Ya bagaimana kalau kamu menghargai diri kamu sendiri? Ya udah, aku hargain diriku gitu-gitu. Baru nanti ya pertemuannya kan nggak sekali, bisa lanjut, dan syukur-syukur bapaknya mau ikut penyelesaian secara family therapy atau family counseling ya, itu lebih bagus lagi. Tapi paling nggak si anak, pengalaman saya belasan tahun handle anak remaja, saya mulai dari dia. Karena kalau orang tua yang bisa berubah, orang tua pengen berubah. Tapi nggak berdaya ya biasanya. Tapi iya, cuma ya udah gini aja terus. Pokoknya masuk rumah, banting pintu, masuk kamar, gadget. Iya. Udah turun makan juga nggak sapa-sapa naik lagi ke atas. Jadi paling nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan dia supaya nggak nunggu kayak selesai gitu loh, kayak sembuh dulu baru aku menghadapi dunia. Enggak, dunia nggak pernah nunggu kamu. Waktu ini jalan terus. Papa kamu berubah, papa kamu nggak berubah. Someday you will be an adult man. Yes. Jadi nggak bisa tunggu. Papa kamu tuh main judi, rokokan, main perempuan tuh udah lama banget. Terus kalau kamu harapkan bisa sembuh, nggak bisa. Kamunya sendiri. Apalagi kalau mahasiswa lebih enak lagi sih. Itu lebih kayak lebih ini lagi. Gitu. Oke, thank you Coach. Mudah-mudahan cukup menjawab ya untuk Ibu di Toraja. Kemudian ini bagaimana membantu anak yang kehilangan ayah karena cerai. Pengalaman kami, karakter dan emosional anak kadang keras dan kurang percaya diri. Ini dari Makassar ya, dari Ibu ini. Ya. Iya. Ibu Berta. Kehilangan apa? Kehilangan ayah karena cerai, karena perceraian. Bisa diganti nggak kata kehilangan dengan abainya ayah? Karena begitu kita masukin kata kehilangan, maknanya kayak I lost something. Yes. And he will seek. Dia akan cari kan. Namanya juga lost. Tapi kalau abainya ayah saya abai, ayah saya lalai. Oke, ya udah. Dengan abai begini mau ngapain? Gitu. Jadi kalau lagi-lagi ke saya agak itu ya, agak linguistik karena dari awal semua itu kan. Yang awal itu kan adalah ikro, baca gitu loh. Kata berarti kalimat gitu loh. Kemudian in the beginning is the word. Jadi kata itu penting banget. Kata itu create word. Jadi kata kehilangan pasti beda dengan kata lalai. Ya udah. Bagaimana kalau kita ganti kata kehilangan lalai? Oke, Kak Yordan, kata lalai, ayah saya lalai. Oke, ayah kamu lalai dalam hal apa? Apa pengaruh kelalaian ayah kamu terhadap diri kamu sekarang? Oh, jadi aku kayak gini, jadi aku kayak ini, jadi aku ini. Lah, berarti kamu menyadari bahwa akibat kelalaian ayah kamu jadi begini. Oke, sekarang itu sudah dalam kehidupan kamu. Apa yang mau kamu lakukan dengan realita bahwa kamu begini akibat kelalaian ayah kamu? Wah, baru mulai muncul ide-ide. Wah, saya nggak bisa gini terus, Kak. Saya harus datangi ayah saya dan minta pertanggungjawaban dia. Wah, ini hidup kamu atau hidup ayah kamu? Ini hidup aku, Kak. Wah, gitu lah. Wah, gitu. Saya seolah-olah pro kepada ayah ya. Enggak, maksud saya karena ini pengalaman saya lebih banyak handle anak-anak yang cukup bermasalah dan sebagainya. Pasti tahu lah ya, melibatkan orang tua dalam penyelesaian anak tuh, waduh, energi kita bisa 10 kali lipat, harus datangin, jumpain, jamnya sesi konseling keluarga, yang satu datang, satu nggak datang, waduh. Jadi paling nggak, karena time is running. Anak tersebut bentar lagi remaja bentar lagi dewasa, bentar lagi dia ini. Paling nggak, apa yang bisa kamu lakukan sekarang, kamu lakukan. Because if you tunggu dunia ini kelar dulu, damai sejahtera harmoni luar biasa, nanti bisa pesta. Sambil berharap dan mengharapkan orang tuanya bisa berubah, lakukan intervensi tertentu yang bisa dikerjakan, berdoa dan sebagainya. Tapi sampai itu terjadi, you have to do your own part. Yes, setuju. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan ya. Ada bagian harus kita kerjakan gitu ya. Oke. Hari Sabtu nih, besok Minggu kayaknya. Oke, saya kasih kesempatan juga buat Bapak Ibu, ada nggak yang mau langsung bertanya sebelum saya lanjut ke chat? Oh ya, Ibu Lora, silakan Bu Lora. Iya, silakan Bu Lora. Terima kasih.
Eh, Iya, ini yang saya mau tanyakan bahwa memang kalau nama saya Lore ya, Oh iya. Mas Yordana. Oh oke. Oh iya, Iya, Ibu di situ. iya. Eh, itu apa? Kami itu pisah kota sama papanya kan. Oke. Nah, terus dalam hari-harinya itu awalnya memang susah gitu. Terus ikut beberapa kali parenting gitu, webinar-webinar dan ini saya udah mulai mengubah bahwa misalnya kami doa bersama gitu. Saya selalu belajar mendoakan gitu. Oke. Kemudian itu udah mulai ditiru sama anak-anak. Oke. Terus kemudian ya kan mereka juga protes kan gitu. Sebenarnya kayak merasa kehilangan waktu. Terus ada treatment-treatment yang berusaha saya lakukan di tiap harinya, misalnya kalau misalnya lagi tempat tidur atau apa gitu. Ada momen yang saya masukkan bahwa kami bercerita tentang papanya gitu. Artinya saya menyelipkan sosok-sosok beliau di momen-momen tertentu gitu. Nah, yang cuman kan kita tuh kalau ibu gitu yang bekerja juga, yang harus handle yang hal-hal seperti ini juga, jangan sampai ada kekosongan di jiwa anak gitu. Kadang kehilangan saya sih lebih tertarik ke minta sedikit yang narasi-narasi positif lah, atau narasi-narasi yang lebih ke gimana ya untuk tepat kita gunakan yang supaya bagusnya seperti coach bilang tadi gitu. Kadang kita nggak bisa sebagai, ya kita juga sebagai orang yang butuh ya, namanya istri gitu kan. Terus sama yang kedua, ya saya dalam kondisi ini termasuk overprotective gitu. Jadi saya punya anak laki yang sulung gitu, kurang mandiri. Gimana ya? Ya kebetulan di rumah juga yang nemenin kita tuh mbak-mbak gitu kan, maksudnya yang nggak ada sosok laki-laki gitu. Jadi dia biasa dilayani. Nah, untuk memunculkan kesatriaan yang seperti yang diharapkan tadi itu, itu gimana ya? Jadi dia biasa dilayani. Saya juga kan ya terlalu banyak ketakutan. Banyak melayani, banyak ini, supaya anak saya nggak ini gitu. Maksudnya gimana ya? Iya, Ibu tarik nafas aja, Ibu tarik nafas, relax aja, Ibu santai. Kita Iya, senang banget loh maksudnya Ibu sharing. jadi saya tuh berusaha, ya namanya perfeksionis ya. Anak saya butuh apa, ini gitu. Saya nggak mau ya dengan ya secara psikologi ya saya masuk ke momen-momen untuk tetap menunjukkan aura-aura damai, aura kasih sayang walaupun kami nggak bersama, tapi saya pastikan bahwa pesannya bahwa dia tuh sayang kita cuman hanya karena satu dan lain hal kita harus terpisah, dia harus kerja di tempat lain gitu. Itu gimana tuh? Iya, santai Bu, santai. Ibu relax aja. Kita nggak apa-apain kok. Jadi tarik nafas aja. Oke, untuk narasi-narasi, aduh, nanti kapan diatur kali ya. Memang ada skrip-skripnya. Nanti kita bisa atur karena cukup misalnya kayak gini. Kalau tadi kan kita ngebersihin kalimat ya, tapi kalau kita mau menginstal kalimat-kalimat, justru itu kita manfaatkan. Misalkan, kamu tahu nggak sih, semua yang papa mau lakukan hanya untuk kamu. Itu kan kalau anaknya mau dilesi bisa dong. Semuanya. Ya benar kan enggak juga kan. Ada hal-hal yang untuk kita juga kan, makan untuk diri sendiri. Tapi ada kalimat-kalimat yang memang dia sifatnya tuh sangat cepat, nggak akan dikritisi. Semua yang kita lakukan untuk kamu. Apalagi, nggak ngerti loh. Setiap kali lihat kamu tuh kayak ngelihat masa depan yang luar biasa loh. Nah, gitu-gitu loh. Itu kayak kalimat-kalimat yang kita memanfaatkan ya tadi itu model komunikasinya. Tapi ada sekitar 16 atau 20 skripnya itu untuk bisa dimanfaatkan, Bu. Oke. Gitu nantilah. Tapi yang bisa dilakukan sekarang apa sih, Bu? Kapan Bapak datang, disiapkan anchor, Bu. Yang tadi saya udah bicarakan anchor. Jadi di setting anchor itu betul-betul yang misalkan mau apa nih? Setiap kali ingat Bapak, pengennya menjadi anak-anak tuh merasa kayak merasa happy atau gitu aja gitu. Jadi anchornya jangan Bapak ya, karena Bapak harus pergi nih lagi, Bu. Anchornya misalkan lagu. Selama datang Bapak, lagu itu diputar terus tuh dan dibuat suasana happy ya. Jangan juga anchornya justru si Bapak lagi marah-marah. Nanti jadi tolonglah Mah matikan aja musik itu. Gitu ya. Jadi dibuat aja anchornya bisa auditori lagu, bisa mungkin di meja makan, dibuat sebuah suasana betul-betul kayak happy banget, fun banget.
Dan itu cukup sekali, tapi itu terbenam, tertanam dalam benak. Sama kayak Sugianto tadi, gitu ya. Itu kan sekali aja, tapi itu lengket sama kita sampai hari ini, gitu ya. Jadi itu dibuat, kemudian sama kayak tadi juga saya sarankan ibu bersihin kalimat-kalimatnya. Tadi kalimat ibu misalnya begini, saya overprotective, gitu. Bagi saya Bu ya, kalau ibu overprotective berarti di rumah ibu tuh ada sekitar 1000 pasukan, ada dua prajurit gitu ya, pakai alarm gitu ya, anak ibu pakai GPS yang bisa ibu muncul secara hologram gitu ya. Mungkin ibu bukan overprotective, ibu mengekspresikan kasih sayang dengan cara mencermati pergerakan anak ibu. Wih, gokil gitu ya. Jadi jangan bilang over Bu ya, karena kalau over harusnya ibu ada pas pampres tuh di situ tuh, gitu ya. Jadi bilang aja bahwa saya ingin menjaga anak saya gitu, bahwa cara saya tidak tepat, ya gitu aja. Jadi kan lebih aman. Makanya tadi saya bilang sama ibu relax karena ibu relief aja, nggak ada yang salah, all is well Bu. Iya. Yang buat berat tuh di sini kan. Waduh, ini nanti gimana di sini? Wah, berat banget. Relax aja. Saya bukan overprotective, saya mencoba mengekspresikan kasih saya dengan cara yang saya tahu ini. Ini yang saya tahu. Sampai akhirnya hari ini saya ikut seminar bersama Pak Iwan dan Yordan. Gitu lah. Akhirnya sekarang punya tambah skill dan sebagainya. Tapi narasi pengen banget nanti kapan kita ngobrol bagaimana, karena untuk narasi juga ada konteks-konteks yang itu sangat powerful, kita bisa install gitu ya. Jadi misalnya kayak kamu mau pilih kanan atau mau pilih kiri terserah, karena mama tahu banget apapun pilihan kamu adalah orang yang sangat bijaksana dalam memilih. Wah, lalu dia berpikir bahwa dia bijaksana gitu ya, atau apalah. Jadi gitu ya. Itu dulu kali Ibu Laura, take a breath, relief, breathe in, breathe out, relax, all is well. Oke. Thank you kok. Thank you. Oke, terima kasih Bu Laura. Semoga cukup menjawab ya. Dan kemudian ini agak mirip-mirip nih dari Pak Wilhelmus ya. Kurang lebih sama. Jadi Bapak ini tidak bisa selalu berada bersama dengan istri dan anak karena bekerja di tempat yang jauh, beda pulau. Jadi butuh waktu 2 atau 3 kali saja dalam setahun untuk bisa berjumpa. Nah, kalau dulu kata Bapak ini saat video call anak masih, karena tahun kemarin biasa telepon, anak masih manggil papa dan suka sekali melihat papa saat video call. Tetapi setahun berlalu saat telepon dan video call anak sudah kurang respect terhadap saya. Apakah ini efek dari absent father? Apa yang harus saya lakukan agar anak ini tidak mengalami kekosongan yang panjang? Lagi-lagi kita bersihkan dulu ya Kak ya. Yeah. Apa buktinya bahwa itu tidak respect? Yes. Itu dulu. Jadi di kitanya merasa nggak respect. Ternyata di sana anaknya mungkin lagi punya kesibukan lain atau apa gitu ya Bapak ya Pak ya. Tapi kalaupun oke lah, kita anggap dia memang nggak respect karena ada ini. Menurut saya adalah konsistensi aja Pak untuk ngejar Pak. Jadi selalu akan ada jam di mana Papa akan kontak. Gitu. Mau dia suka nggak suka, dia tahu bahwa misalkan hari Rabu jam 3 sore Papa harus telepon. Jadi enak. Bapak juga dalam mencari nafkah punya sesuatu yang akan punya goal gitu loh, punya goal untuk menabung emosi gitu ya kayak. Jadi tiap Rabu gua nelfon, tiap Rabu saya nelfon, atau bisa seminggu juga bisa lebih bergantung pekerjaan Bapak dan gimana sinyal komunikasi gitu ya. Jadi anak tahu bahwa papaku pasti selalu cari aku gitu. Bahwa dia nggak angkat, dia nggak mau bicara, itu lain topik Pak. Tapi paling nggak dia tahu bahwa my father always looking at me, selalu looking for me. Pesannya itu. Jadi pesan secara verbal nggak nyampe, gitu ya Pak ya. Tapi pesan secara non verbal yang intangible-nya nyampe. That I love you, gitu ya. I looking for you. Ya konsisten gitu. Jadi tapi memang kalau untuk konsisten Bapak harus hitung dulu baik-baik lah. Jangan sampai nanti mungkin ada shift-shiftan pekerjaan, saya nggak tahu detail. Supaya nanti jangan ada, nggak ada. Kemudian muncul lagi, nggak ada. Nah itu nggak apa-apa, walaupun cuma seminggu sekali, tapi kalau memang bisa pasti Pak, that's better daripada dijanjiin seminggu 8 kali gitu ya, tapi nggak dilakukan. Mendingan yang pasti, tapi dia tahu every this time apa saya pasti akan kontak pasti ini gitu ya. Gitu. Oke. Thank you Coach, dan semoga cukup menjawab. Kemudian ada dari Asista Putri, saya seorang mahasiswi, saya memiliki seorang ibu yang toksik dan ayah yang menurut saya sangat pendiam dan cenderung tidak peduli. Saya ada diagnosa dokter dengan GAD, mungkin GERD
kali ya. GERD kali ya. Ya, setelah saya mengikuti webinar ini, saya jadi sedikit tercerahkan mengapa saya bisa menjadi seperti sekarang. Pertanyaan saya adalah, dengan kondisi saya yang seperti ini, bagaimana saya menghadapi ayah saya yang pendiam dan cenderung tidak peduli? Oke, yang pertama, wahai mahasiswa-mahasiswi gitu ya, ini Iya. sekarang ini, kita tuh lagi masa di mana linguistik kita cukup lebay ya. Terus kayak saya sering, aduh Kak, kayaknya gua nih insomnia deh. Lu nggak insomnia, lu minum kopi jam 8 malam, lu nggak bisa tidur gitu ya. Temen gua toksik deh, keluarga gua toksik deh. Enggak, keluarga nggak toksik. Bener kan? Sekarang tuh di konseling kita ketemu kalimat-kalimat yang kayaknya tinggi banget gitu ya. Kalimat toksik, kalimat insomnia, Depresi. depresi. Gue kayak, kamu nggak depresi, kamu cuma nggak dapat aja Shopee, promo Shopee. Udah sesederhana itu gitu loh ya. Tapi kalimat sekarang tuh cukup lebay lah bagi saya gitu ya. Karena sekali lagi, linguistik penting. Linguistik create our word, create our own word gitu ya. Nah jadi pertama toksik dulu dibersihin nih. Bener nggak sih toksik ibunya gitu ya. Ayahnya pendiam gitu ya. Sebenarnya kan ayahnya nggak pendiam, ya nggak sih? Ayahnya pasti bicara dong, gitu, pasti bicara. Tinggal menemukan bagaimana repo building. Jadi saran saya untuk, tadi namanya siapa tuh? Azista Putri. Azista, pasti ada celah ya, repo building itu kan, lagi-lagi, intention kita kuat nggak? Jadi kalau intention kita kuat gitu ya, kan kita suka dengar tuh, Pak Ustadz suka ngomong, semuanya dimulai dari apa? Niat. Ya nggak sih? Kalau ada niat selalu ada jalan. Apalagi dibawa dalam doa gitu ya. Nah jadi saran saya adalah tingkatkan niat gitu ya. Bawa dalam doa gitu ya. Ya dalam iman apapun ya. Iman apapun yang saudari miliki. Doa untuk bilang, Tuhan saya pengen banget nih berkomunikasi dengan ayah saya gitu ya. Bantu saya gitu untuk bisa melakukannya gitu. Nah pasti ada momen-momen deh. Momen-momen yang kayak menghantarkan minuman pagi atau menemani sahur atau apa, atau nanti nih kalau seorang muslim ya kasih bentar lagi nih akan ada masa bermaaf-maafan ya nggak sih, jadikan momen tuh untuk jadi anchor, ayah mulai sekarang aku ingin berbicara kepadamu lebih banyak lagi gitu atau apa gitu. Tapi bersihin dulu ya, jangan anggap toksik, jangan macam-macam, udahlah gitu supaya lambungnya aman, karena kan asam lambung tuh nggak enak banget, nggak bisa minum cappuccino dan americano gitu. Jadi bersihin kalimat dan tingkatkan niat. Intention pasti akan ada attention. Kita pasti akan fokus kepada apa yang kita niatkan. Ya nggak sih Bapak Ibu? Oke, top. Oke. Mudah-mudahan dapat pencerahan lagi ya, Azista Putri. Oh God ya. Oh God rupanya. Oke. Oh God, oh general. Oh kita salah tadi. Oke. Bukan ini, bukan GERD. Ternyata God ya beda. Kecemasan. Itu dampak dari distorsi ya. Jadi linguistik itu kita distorsi. Kita di sini map kita adalah God. Ya itu. Dimulai dari bersihin kalimat. Bersihin kalimat itu sangat membantu sekali. Kenapa kita disuruh perbanyak membaca kitab suci agar kalimat-kalimat di kepala kita tuh lebih yang menenangkan, meneduhkan gitu sih. Iya. Oke, mudah-mudahan dapat pencerahan. Dan juga dari Ibu Agustin, perbedaan coach dan konselor. Mungkin Coach Yordan dulu deh jelasin bedanya coaching dan konseling. Nah, jadi kita akan buka kelas coaching bersama dengan sahabat peduli. Belum ya. Pede banget saya. Oke, kalau coaching orientasinya ke masa depan, orientasinya ke goal Bapak Ibu, dan mengeluarkan resources. Kalau konseling menyelesaikan sesuatu yang menghambat dia untuk bisa bergerak di masa sekarang. Untuk beberapa kasus, apalagi kalau udah DSM ya, kalau udah depression kesana dikit lah, udah jauh-jauh ya, udah ke Cizro dan segalanya, nggak bisa di coaching Bapak Ibu ya, harus selesai. Tapi kalau cuma kayak, Kak aku cemas, aku bingung, kira-kira kerjaanku gimana, itu masih di coaching. Justru itu perlu di coaching. Gitu. Aku cemas loh Kak. Kadang-kadang kita harus, jadi di coaching itu ada sekitar 8 dimensi. Jadi kadang kita jadi teman dia, wah kamu pasti bisa, ayo maju. Tapi waktu di coaching kita bisa jadi musuh dia. Kamu yakin dari mana kamu bisa? Di challenge ya. Di challenge. Lah tadi kakak bilang aku bisa. Ya itu kan saya bilang, kamu sendiri gimana dengan diri kamu? Wah kamu coach macam apa? Gitu ya. Lebih serem jadi coach Bapak Ibu daripada konselor. Konselor itu kan enak ya nggak sih? Kita siapkan tisu, gitu ya. kita kasih tisu, kursi sofanya nyaman dan AC lah ya. Itu enak banget. Kalau coach itu, waduh, kita tuh kadang marah, nangis, dan kita coach kan cuma jadi cermin.
Kita nggak boleh jadi memberi nasihat. Dan itu sangat susah bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan yang kita terbiasa menasehati gitu ya. Yang wah kamu tuh gini berdasarkan pasal ini dan ayat ini ya, gitu. Sedangkan kita di sertifikasi coaching nggak boleh ngasih nasihat, gagal sebagai coach kalau kasih nasihat. Itu langsung you fail as a coach. Karena tugas kita cuma menggali, mencari, dan dia menemukan sendiri. Jadi dia temukan aha momennya dia. Akhirnya goal itu punya dia, resource itu milik dia. He find his own self atau gitu. Jadi kapan lah ya kita buat ya. Yes. Jadi kalau coaching itu saya setuju ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mengembangkan diri, lebih tahu potensi diri, menggali lebih dalam lagi, coaching. Kalau ingin menyelesaikan apa yang di masa lalu, counseling, healing yang di masa lalu kayak gitu. Nah, dua-duanya sama-sama tergantung kebutuhan dan juga sama-sama mungkin bisa saling melengkapi dan sama-sama penting juga. Beda lagi mungkin kalau mentoring ya, coach ya, beda lagi ya. Dan juga kalau teman-teman kalau pengen kelas NLP harus pantau Instagramnya Coach Yordan ya. Nanti ada, ini kan saya ada sharing form. Di feedback form ini, nanti teman-teman kalau mau materinya bisa isi email, jadi kami bisa langsung merger data terus kirim ke email teman-teman dan rekan-rekan. Dan juga kami akan kasih referensi, ya, jadi nanti Instagramnya Coach Yordan juga nanti kami akan kasih, jadi bisa lebih follow up lah kalau mau ikut kelas-kelasnya. Gitu. Iya, ini memang menarik ya, banyak yang mau ikut nih Coach, banyak yang mau daftar. Oke, nah ini ada dari Rosalina, kalau lebih baik mulai healing dulu apa coaching dulu? Oke, yang pertama adalah ngobrol dulu. Dari ngobrol kita tahu nih kemana nih. Jadi kan ada 4 dimensi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah coaching. Coaching itu orientasi masa depan. Ada mentoring namanya. Mentoring itu sama kayak consulting. We give advice. Karena apa yang Anda alami, saya udah alami. Jadi karena itu begini lakukan. Gitu ya. Ada yang namanya counseling. Counseling itu kita menggali, tergantung pendekatan Bapak Ibu. Bapak Ibu CBT kah, psikoanalisa kah, Bapak Ibu mana-mana, macam-macam. Yang keempat adalah baru training. Training itu berarti kita menginstal, mentransfer skill. Gitu Bapak. Jadi ada 4 cara untuk pengembangan gitu Bapak Ibu ya. Kalau untuk healing atau apa ya tergantung. Obrol dulu, repo building dulu, hargain mapnya dia dulu, ngobrol, wah kamu gini. Jadi kita bersih dulu. Kita bersih dulu dari prasangka, praduga, asumsi gitu ya. Apalagi kita yang terlibat dalam pelayanan. Saya merasa ada roh di sini ya. Saya melihat kamu ini kayaknya gini. Cepat aja ngambil asumsi. Mind reading paling nggak boleh di coaching. Kamu pasti ini ya. Kamu pasti ini ya. Saya tuh kayak ngerasa ada impresi. Itu kalau di sertifikasi coaching, you fail. Go out from this class. Karena kamu harus hargai orang ini gitu loh. Dia yang penting bukan kamunya gitu. Jadi kalau masih minder masih bisa di coaching. Karena bisa aja dia minder karena nggak punya kompetensi. Kalau masih low esteemnya rendah masih bisa. Tapi kalau udah molested, pelecehan, udah ke sana dikit, udah ke arah sana, counseling dulu gitu. Jadi kita ngeraba dulu nih waktu ngobrol kita kayak meng-assess dulu lah kalau bahasanya Ciyunika nih. Assess dulu nih kira-kira needed dia apa. Tapi kalau saya kalau masih minder, masih ini saya bawa ke coaching. Tapi kalau udah kayak, iya Kak, misalnya kayak ini, saya ini kayak gini karena papa saya. Saya belum tentu konseling. Kamu kayak gini karena papa kamu. Kayak gini tuh kayak apa? Ya kayak gini Kak, nggak jadi juara kelas. Kamu yakin kamu jadi juara kelas karena papa kamu? Kamu sekolah nggak? Sekolah. Kamu belajar nggak? Belajar. Mana lebih banyak main game atau belajar? Ya game sih Kak. Oh coaching, masuk coaching gitu. Gitu. Atau langsung cepat aja mentoring aja. Udahlah kamu ikutin nasihat kakak nomor 1, baca buku, nomor 2 ini nomor 3. Praktekan ini ketemu lagi 2 minggu. Bawa hasil laporannya gitu. Mungkin masih banyak apa teman-teman mungkin atau rekan-rekan yang tertarik tapi juga penasaran tapi juga bingung ya. Jadi kalau konseling itu lebih fokusnya menyelesaikan masa lalu dengan baik. Hal-hal yang masih menghambat gitu ya. Misalnya juga dia misalnya korban KDRT yang dengan luka-luka yang sudah sangat dalam gitu. Untuk dia bisa lihat future itu susah. Untuk mau self development itu susah. Jadi memang harus menyelesaikan dulu, kemudian perlahan berjalan bersama beriringan untuk coaching. Jadi coaching kan thinking partner. Jadi sama-sama memikirkan kayak gitu ya coach ya. Digali ya pikirannya, dikembangkan gitu dengan pertanyaan-pertanyaan coaching. Karena ada kalimatnya tuh di kitab suci tuh. Yang luka kamu balut, yang gemuk kamu jagain. Jadi orang yang udah ready,
Udah Yes. siap untuk bertempur dalam hidup, coaching, melejit potensi dia. Hidup dia Yes. meledak, banyak karya-karya bisa diciptakan. Yes. Tapi yang luka, itu harus kamu balut. Yes, Itu di betul. skill. Ya. Ya, saya setuju coach. Karena saya juga konseling, maksudnya selain konselor, saya juga masih konseling karena saya sadar ada bagian-bagian dalam kehidupan saya yang masih perlu dipulihkan gitu. Tapi selain saya konseling, saya juga coaching karena saya tahu area-area mana yang udah ready dan butuh di boost gitu, butuh saya butuh lebih tajam lagi gitu. Jadi dua-duanya penting Bapak Ibu, dan nanti kami akan sharing, jangan khawatir, IG-nya dan lain-lainnya kita akan sharing. Oke. Adakah yang ingin bertanya langsung? Satu pertanyaan terakhir. Itu ada di chat kali ya, Kak? Iya, kalau di chat ini belief system-nya kalau masih destruktif, apakah harus konseling dulu ya Kak? Belief system itu nggak ada destruktif Bapak Ibu kan? Karena kan semua orang pasti punya good intention. Gini, kenapa anak yang nggak punya figur ayah itu menjauhin konflik? Kan sebenarnya dia konstruktif bagi dirinya. Saya daripada dipermalukan lagi, mendingan saya nggak usah. Itu kan sebenarnya konstruktif kan, menjaga diri. Yes. Ya toh, tapi destruktif ketika itu terakumulasi dan mulai luas pengaruhnya terhadap pergaulan, sosial, relasi, mulai macam-macam. Tapi semuanya itu diawali dari niat bahwa niatnya baik. Wah, kenapa Anda menggunakan narkoba? Saya stres Pak, saya capek. Gitu. Berarti kan niat sebenarnya, intensinya adalah cuma terbatas dalam cara. Ya toh? Jadi belief system itu nggak destruktif bagi dirinya. Kalau kita bilang kamu kalau yakin kayak gini terus, wah orang nggak mau beliefnya. Belief itu sesuatu yang sensitif Bapak Ibu. Orang nggak mau beliefnya disentuh-sentuh. Iya. Itu karena itu adalah yang membuat mesin pikiran saya nyala. Jadi caranya ada, wah iya sih belief kayak gitu sih sangat menjaga kamu ya sampai kamu umur 16. Tapi yuk sekarang kamu udah mulai kerja ini. Apakah dengan seperti ini kamu akan lebih bisa berkembang? Enggak sih Kak. Yuk, mau nggak kita pelan-pelan kita ganti beliefnya? Tapi thank you sama belief yang lama, karena belief yang lama membuat kamu terjaga dari kemungkinan-kemungkinan terburuk. Atau belief yang lama mengatakan kamu harus pakai narkoba baru nyaman. Tapi ada kok cara lain. Mau nggak kita ganti beliefnya baru? Jadi belief itu di switch. Karena belief nggak bisa diganti. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Belief kan tergantung apa yang penting. Benar ya? Kurma di bulan lain nggak terlalu dicari orang. Benar? Ya. Tapi kurma di bulan ini dicari orang. Karena sesuatu itu bisa punya value tergantung konteks. Gitu. Jadi coklat di bulan 2 tuh mahal, rame coklat. Tapi coklat di bulan 10, bulan berapa tuh nggak terlalu penting. Kenapa? Karena coklat nggak bernilai di bulan lain. Di bulan Valentine dia bernilai. Kurma punya nilai lebih di bulan Ramadan. Di bulan lain nggak terlalu. Jadi kita harus ganti value orang. Value-nya berubah. Value nggak bisa diganti, Bang. Value cuma bisa ditimpa. Ya. Ditimpa sama hal yang lebih besar lagi. Gitu deh. Oke. Siap. Wow, luar biasa ya. Sangat menarik, tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Thank you banget buat Coach Yordan dan juga para peserta semua. Saya harap kerjasamanya untuk mengisi feedback dan juga nanti dari sana kita akan kasih kolom untuk mengisi email, nanti kami akan informasikan materinya dan lain-lain. Dan sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Asik. Oke, kenang-kenangan. Saya minta kesediaannya buat teman-teman dari berbagai wilayah bisa menyalakan kamera. Tapi Bapak yang lagi bawa kendaraan, fokus aja di jalanan. Saya jadi serem juga. Oke, di sini juga ada dokter, ada psikiater, ada psikolog. Di sini ada juga konselor, ada mentor-mentor. Halo semua.